Bab 351, Putri Pedang 30. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Baiklah, Chukin mengangguk, tersenyum lebar, dan mengikuti komandan istana ke dalam istana. Hei, aneh sekali. Tiba-tiba, Bai Yingying berkata dengan kaget. Ada apa, Yingying? Tanya Chukin. Chukin, kekuatan rohku sepertinya telah menghilang. Bai Yingying mengerutkan kening. Bibi Yingying, istana Xingluo, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan roh. Chukin menjelaskan sebelum Chukin berbicara. Hah, Bai Yingying terkejut sejenak. Yah, kecuali para pengguna roh bela diri harimau putih, tidak ada yang dapat menggunakan kekuatan roh di istana Xingluo. Chukin mengangguk. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia membunuh Dai Zantian di awal, tetapi dia telah berusaha keras untuk itu. Tentu saja, jika Chukin melakukannya lagi, hasilnya mungkin berbeda. Chu Danqin hari ini hanya memiliki kekuatan roh, kekuatan internal, dan bahkan kekuatan dewa laut dan kekuatan sura. Dia percaya bahwa tidak masalah bagi satu orang untuk secara paksa memasuki seluruh istana bintang Luo. Hanya saja hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi. Penguasa istana Xingluo sekarang adalah Zhu Yundi. Chukin berjalan setengah jalan bersama para gadis, dan tiba-tiba merasakan napas yang familiar, jadi Chukin meminta para gadis untuk pergi ke aula samping terlebih dahulu, dan dia melesat ke sudut yang relatif terpencil. Tuan rumah, begitu dia memasuki tempat ini, sosok yang sangat cantik jatuh dan berlutut tepat di kaki Chukin. Wanita ini, berusia sekitar 27 atau 18 tahun, terlihat sangat cantik. Mengenakan baju besi berwarna api yang mengilap, di balik baju besi itu terdapat tubuh montok dan seksi yang tidak dapat ditandingi oleh gadis manapun. Tepatnya, rombongan Chukin, Jianji. Pada awalnya, Chukin meninggalkannya di sisi Zhu Yundi dan bertanggung jawab untuk melindunginya secara pribadi. Putri Pedang, maafkan aku. Chukin segera membantu Jianji berdiri dan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Kenapa, Tuan? Jianji mengerutkan kening. Awalnya, butuh 3 bulan untuk menjemputmu. Sekarang, sudah hampir setahun. Chukin menghela nafas sedikit. Tidak apa-apa, merupakan suatu kehormatan bagi Jianji untuk melayani Tuan. Jianji tersenyum dan berkata, lagi pula, Nona Yundi sangat baik padaku, dan kami berdua juga sangat senang bisa bersama. Petik 2. Namun, jika Anda tidak ada di sekitar, Tuan, Jianji selalu merasa ada yang kurang. Jianji menambahkan, tidak masalah, Jianji, misi Anda sudah selesai. Melihat senyum Jianji, Chukin merasa semakin bersalah, berjalan perlahan di depannya, dan memeluknya ke dalam pelukannya. Tuan rumah, Jianji bahkan memeluk Chukin dengan erat, merasakan pelukan dan kehangatan Chukin dengan kuat. Jianji tidak dapat menahannya lagi, dan langsung mencium Chukin. Chukin segera mengikuti perilaku Chukin dengan panik, dan pada saat yang sama, telapak tangannya mulai melayang di tubuh Jianji. Jianji, apakah kamu masih ingat apa yang aku janjikan padamu? Tanya Chukin. Jianji mengangguk putus asa. Namun, aku akan menemui Yundi sekarang. Saat aku menemuinya, apakah kita akan seperti itu lagi? Tanya Chukin. Jianji menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit kesakitan, tidak menginginkan Tuan, Jianji benar-benar tidak ingin menunggu. Kalau begitu, cari tempat. Chukin tersenyum tak berdaya. Ini tempat tinggalku. Jianji tersenyum, tidak mungkin ada orang yang datang. Kalau begitu, bersabarlah. Jangan terlalu keras. Chukin tersenyum tipis. Suoji, aku sama sekali tidak takut sakit. Jawab Jianji dengan cerdik. Chukin tersenyum tipis, lalu memudarkan lapisan pertahanan Jianji di tempat. Ah gelombang, tiba-tiba, raungan keras keluar dari mulut Jianji. Pada saat yang sama, di aula samping, ada wanita cantik lain dengan mahkota Phoenix dan seorang gadis cantik mengenakan gaun istana ketat hitam, itu adalah Zhu Yundi. Orang ini adalah Zhu Yundi, dia telah datang ke aula samping. Zhu Yun, Zhu Qing, Chukin, kemana dia pergi? Tanya Zhu Yundi. Aku juga tidak tahu. Zhu Qing menggelengkan kepalanya, dia hanya mengatakan bahwa ada masalah mendesak yang harus diselesaikan, dan dia sudah pergi. Orang ini, selalu seperti ini. Zhu Yunti berkata dengan sedikit kebencian, aku membatalkan pertemuan khusus untuknya, tidakkah kau tahu betapa orang-orang merindukannya?
Kakak Yundi, Chukin selalu sangat sibuk, jadi pertimbangkanlah. Qian Renshui berkata sambil tersenyum. Kakak Suir, aku tidak bermaksud menyalahkannya. Zhu Yundi tersenyum, karena dia belum datang. Kalau begitu aku, selesaikan masalah sepele dulu. Hal sepele, semua gadis sedikit terkejut. Turunkan dia untukku. Zhu Yundi tidak menjawab gadis-gadis itu, tetapi menunjuk Sangguan Yaking di antara kerumunan, dan berkata dengan dingin. Hah, semua gadis menatap Zhu Yundi dengan ragu. Kakak Yundi, mengapa kau menurunkannya? Sue Ke mengembun. Dia tahu bahwa Sangguan Yaking adalah adipati Kekaisaran Surga Dou. Karena dia adalah agen rahasia. Zhu Yundi menjawab dengan nada dingin. 2/4 jam kemudian, Chukin dan Jianji sudah bertarung. Bagaimana? Apakah kamu bersenang-senang? Chukin bertanya kepada Jianji, sambil menatapnya. Jianji menggelengkan kepalanya, Tuan, meskipun sangat nyaman, itu tidak menyenangkan. Setelah melihat Yundi, bagaimana kalau sekali saja? Chukin bertanya. Jianji menjawab dengan gembira. Kalau begitu, ikut aku. Setelah Chukin membereskan kekacauan itu, dia meraih telapak tangan Jianji dan berjalan keluar dari halaman. Chukin membawa Jianji ke aula samping, tetapi mendapati tidak ada seorang pun. Tuan Chukin, Tuan Jianji. Pada saat ini, pemimpin istana berjalan mendekat dan berkata, "Di mana Permaisuri?" Tanya Chukin. "Permaisuri sudah lama menunggumu, jadi dia kembali ke kamar tidur bersama teman-temanmu." Dia berkata, "Tunggulah di sana." Jawab pemimpin istana. "Baiklah, aku mengerti." Chukin mengangguk. Chukin membawa Jianji dan datang ke harem. Dia tiba-tiba menemukan bahwa halaman dalam istana kekaisaran, yang dijaga ketat sepanjang jalan, tidak ada penjaga di sini. Jadi Chukin langsung pergi keluar kamar tidur Zhu Yundi dan berteriak, "Yundi, Yundi, aku di sini." Namun, tidak ada jawaban di kamar tidur. "Hei, bukankah Yundi ada di kamar tidur?" Tanya Jianji ragu. "Mungkin belum ada di sini." Jawab Chukin. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Tanya Jianji. Chukin tersenyum tipis, "Pergilah, masuk ke aula, dan beri Yundi kejutan." "Ya," Jianji mengangguk. Setelah itu, Chukin langsung mendorong gerbang istana dan berjalan masuk dengan tenang bersama Jianji. Di dalam istana, masih kosong, tidak ada suara manusia, hanya pemandu jiwa penerangan yang selalu menyala. "Masuklah ke aula dalam." Chukin tersenyum tipis dan membuka pintu untuk memasuki aula dalam. Namun, begitu dia membuka pintu, Chukin tercengang oleh pemandangan di depannya. "Aku melihat Zhu Yundi sedang menopang sebuah pilar dengan postur yang sangat mempesona. Yang terpenting adalah gaun istananya saat ini terbungkus, dan tubuh bagian bawahnya tidak sehalus sutra. Bokong yang tinggi, kaki yang ramping, dan bahkan, pemandangan yang misterius, memberi Chu dan Qin pemandangan yang indah." Pemandangan ini mengingatkan Chukin pada mata-matanya ketika dia pertama kali memasuki istana Xingluo, tetapi saat itu dia diam-diam, tetapi sekarang dia tegak. Zhu Yundi awalnya memiliki postur yang mempesona yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa, dan penampilan ini hampir membuat Chu dan Qin tidak dapat mengendalikannya. "Yunti, sepertinya kamu yang membuat kejutan itu," bentak Chukin. Ketika Zhu Yundi mendengar kata-kata itu, dia menyentuh tubuhnya sambil berbalik, wajahnya tiba-tiba berubah. "Jianji, kenapa kamu di sini?" Jadi Zhu Yundi buru-buru ingin membawa kembali kostum istana yang terbungkus. Jika Chukin langsung berhenti dan memeluknya, pada saat yang sama, Chukin tersenyum pada Zhu Yundi dengan penuh pengertian. "Jangan khawatir, Jianji, kamu bukan orang luar." Zhu Yundi tiba-tiba memadatkan pupil matanya. "Jianji, tutup pintunya." Setelah berbicara, Chukin menoleh ke Jianji. "Baik, Tuan." Jianji segera menutup pintu dan mengikuti Chukin ke tempat tidur. Segera setelah itu, Chukin melemparkan Zhu Yundi ke tempat tidur dan tersenyum tipis. "Yundi, lihat dirimu. Di mana penampilan Permaisuri Xingluo?" "Hah, bukankah itu karenamu?" Zhu Yundi mendengus pelan. "Ketika aku datang ke istana Xingluo, aku tidak datang menemuiku pada awalnya, tetapi pergi menemui Jianji." Jianji tidak bisa menahan tawa diam-diam setelah mendengar kata-kata itu. "Jadi, kamu mengatakannya seperti ini dan merayuku." Chukin menamparkan pantat buah persik Zhu Yundi dengan keras. Zhu Yundi tidak punya salah apa-apa. Dia duduk, memegang leher Chukin, merasa sedih. "Chukin, apakah kamu masih mencintaiku?"
Cinta, tentu saja cinta. Chu Qin mengangguk. Kalau begitu cepatlah, orang-orang, tidak sabar. Zhu Yundi merentangkan kakinya dan berkata, sangat cemas. Tanya Chu Qin, 1 tahun. Oke, oke, oke. Tapi bagaimana dengan Jianji yang datang bersama? Tanya Chu Qin, semua debu mengendap di hari yang sama di kedua bulan itu. Nyaman. Chu Qin bersandar di dinding dan tersenyum lembut pada Zhu Yundi yang sedang berbaring di tempat tidur. Ya, Zhu Yundi menghela napas lega di kaki Chu Qin. Rasa sakit yang terkumpul selama setahun terakhir tampaknya langsung hilang sepenuhnya, membuatnya merasa lega dan bahagia. Suoji, bagaimana denganmu? Chu Qin menoleh ke Jianji Dao yang bersandar di bahunya lagi. Puas, Jianji balas tersenyum. Chu Qin, kali ini, apakah boleh tinggal lebih lama? Zhu Yundi bertanya, bagaimana kalau 10 hari? 10 hari. Chu Qin mengerutkan kening. Kenapa? Tidak bisa. Zhu Yundi mengangkat kepalanya dan menatap Chu Qin dengan kasihan. Kalau begitu 10 hari. Awalnya aku ingin tinggal selama sebulan. Chu Qin pura-pura mendesah. 1 bulan, 1 bulan. Zhu Yundi segera duduk dengan gembira. Melihat penampilan Zhu Yundi yang imut, Chu Qin meremas pipinya. Apakah kamu benar-benar penguasa suatu negara? Ganti saja seperti palsu. Zhu Yundi tersenyum percaya diri. Mendengar bahwa Chu Qin tinggal selama sebulan adalah 3 kali lebih banyak dari yang diharapkannya. Pada saat ini, Zhu Yundi, jangan sebutkan betapa bahagianya itu. Penguasa negara itu, bagaimana dengan Kekaisaran Bintang Luo baru-baru ini? Jenderal Chu Qin berkata, memegang bahu Zhu Yundi yang harum di tangannya. Sangat bagus. Makmur dan makmur. Zhu Yundi menjawab, itu bagus. Chu Qin mengangguk, Yunti, izinkan aku memberitahumu satu hal. Baiklah, kamu bilang, ketika aku pergi kali ini, aku ingin membawa Jianji pergi. Ini yang aku janjikan padanya sebelumnya. Chu Qin menjawab, bagus. Zhu Yundi langsung setuju. Kalau begitu aku akan mengatur gelar lain untukmu. Chu Qin bertanya, tidak perlu. Zhu Yundi menggelengkan kepalanya dengan nada nyaring. Sekarang Kekaisaran Bintang Luo, aku tidak berani melakukan apapun padaku. Aku tidak bisa, keselamatan permaisuri kekaisaran yang bermartabat, selalu membiarkan orangku sendiri yang mengurusnya. Itu bukan aku, benarkah? Chu Qin mengangkat alisnya. Baiklah, tanpa perlindunganmu, aku tidak akan pernah punya apa-apa. Zhu Yundi berjanji, menepuk dadanya. Baiklah kalau begitu. Chu Qin mengangguk. Di tangannya, saat ini hanya Azure Dragon Flame Lingji Sudaji Angel Yan. 3 yang pertama tidak bisa meninggalkannya, dan Angel Yan bahkan tidak bisa lebih. Chu Qin pasti akan menaklukkan wanita keras kepala ini. Ngomong-ngomong, bagaimana Xiao Wuxuer dan yang lainnya mengaturnya? Tanya Chu Qin. Semuanya ada di harem. Zhu Yundi menjawab, ada pengawal kerajaan, dijaga selama 12 jam, jangan khawatir. Aku tidak akan khawatir tentang keselamatan mereka, dan pengawalmu sama sekali tidak bisa melindungi mereka. Jawab Chu Qin, maksudku, begitu banyak orang tiba-tiba tinggal di istana, apakah itu akan membuatmu kesulitan? Tidak tahu Chu Qin, jangan khawatir. Zhu Yundi berkata, sekarang aku memiliki otoritas absolut di Kekaisaran Bintang Luo, dan tidak ada yang bisa memprovokasi dan mempertanyakan. Baiklah, kalau begitu aku bisa tenang. Chu Qin mengangguk, kamu telah mengatakan ini, dan akhirnya kamu memiliki cita rasa raja suatu negara. Ngomong-ngomong, Chu Qin, aku juga menangkap mata-mata untukmu. Zhu Yundi menambahkan, mata-mata, alis Chu Qin sedikit menyempit. Yah, tepat di sampingmu. Sui Agung yang mengatur di sampingmu dan bertanggung jawab untuk mengawasimu. Zhu Yundi mengangguk. Siapa? Wajah Chu Qin sedikit menggelap. Sangguan Yaking. Wanita ini yang tampaknya menjadi salah satu patriark dari 8 keluarga besar sebenarnya adalah pemimpin pengawal gelap di samping Kaisar Sui. Zhu Yundi menjawab, apakah kamu yakin dia di sini untuk mengawasiku? Chu Qin bertanya dengan heran. Sebenarnya, Sangguan Yaking telah lama mengatakan bahwa dia adalah pemimpin pengawal gelap, dan Chu Qin juga mengira bahwa Sangguan Yaking ada di sini untuk mengawasinya. Namun, Chu Qin tidak takut pada Kaisar Sui. Ya, Zhu Yundi menjawab, ini adalah kesimpulan yang kudapat dari kakak Dong dan aku setelah bertukar kabar. Sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Ding, misi Dewi tersembunyi dimulai. Tugasnya adalah memberontak terhadap Sangguan Yaking,
mendapatkan 100% kesetiaan dan 100% dukungan dari Dewi Sangguan Yaking, dengan tulang jiwa yang melekat, baju zirak satria teratai merah. Tunggu, di mana kau menangkapnya? Chukin bertanya dengan tergesa-gesa ketika mendengar perintah sistem penjara. Zhu Yundi mengerutkan kening. Cepat, ikuti aku ke penjara. Chukin segera bangkit dari tempat tidur dan berkata, menarik lengan Zhu Yundi. Tanpa diduga, Zhu Yundi tersenyum tipis. Aku berbohong padamu. Hah? Chukin bertanya dengan ragu-ragu. Awalnya, aku ingin memasukkan Sangguan Yaking ke penjara. Namun, Kakak Suir mengatakan kepadaku bahwa dia harus menunggu sampai kau kembali untuk mengurusnya, jadi aku hanya menempatkannya dalam tahanan rumah. Zhu Yundi menjawab, oh, untungnya, Sister Suir memahami Anda, jika tidak, apakah saya akan membuat kesalahan besar? Tidak ada kesalahan besar. Chukin tersenyum lembut. Pergi, bawa aku ke kamar Sangguan Yaking. Bagus. Zhu Yundi berpakaian dan berkata. Chukin mengikuti Zhu Yundi ke kamar yang relatif terpencil. Permaisuri, melihat Zhu Yundi, orang yang bertugas menjaga Sangguan Yaking, segera berkata dengan hormat. Di mana orang itu? Zhu Yundi berkata dengan acuh tak acuh dengan bermartabat. Setelah kembali ke Kaisar, itu ada di dalam. Jawab penjaga itu. Baiklah, turunlah. Zhu Yundi mengangguk. Setelah para pengawal pergi, Zhu Yundi mengubah martabatnya dan menoleh ke Chukin sambil tersenyum. Orang-orang ada di dalam, jangan khawatir, kamu akan memperlakukannya dengan makanan yang lezat dan nikmat, dan kamu tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Ya, Chukin mengangguk tanpa banyak bicara. Setelah berbicara, Chukin langsung masuk ke kamar dan menutup pintu dengan rapat. Di bawah mahkota putra mahkota. Begitu dia melihat Chukin, Sangguan Yaking berjalan mendekat dan membungkuk hormat di depan Chukin. Apakah kamu komandan penjaga gelap di sebelah Paman Sue? Chukin berkata tanpa emosi dalam kata-katanya. Wajah Sangguan Yaking tiba-tiba berubah sedikit, dan kemudian mengangguk. Ya, Wang Jue dinobatkan. Bertanggung jawab untuk mengawasiku. Chukin melanjutkan dengan acuh tak acuh. Ya, Sangguan Yaking menjawab. Tidak, itu tidak benar. Di bawah mahkota Wang Jue, aku belum mengungkapkan keberadaanmu kepada Sueye yang agung. Sangguan Yaking berbicara dengan sangat cepat, terutama dengan cemas. Di bawah mahkota Wang Jue, kau biarkan aku mendapatkan ujian Dewa Laut. Kesempatan untuk membuat kekuatanku melambung tinggi, aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Entah mengapa, Sangguan Yaking sangat takut saat ini. Dia sangat takut Chukin akan mengusirnya, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mantan Sangguan Yaking, yang bersembunyi di keluarga Sangguan, dapat dikatakan telah mengalami 9 kematian, tetapi dia selalu lebih suka mati daripada menyerah. Dan sekarang, dia langsung mengatakan yang sebenarnya. Haha, Chukin tersenyum tipis dan duduk di bangku. Pertama, kau tidak memiliki kemampuan untuk menyakitiku. Kedua, jika kau memiliki hati seperti itu, kau tidak bisa berlutut di hadapanku. Ya, Sangguan Yaking menundukkan kepalanya. Katakan yang sebenarnya. Chukin melanjutkan, jangan bilang itu kamu, bahkan Paman Sue, dia tidak bisa menjadi ancaman bagiku. Kamu pasti sudah melihatnya. Aku bukan hanya Kaisar Do Surga. Wang Jue, masih keturunan Pulau Dewa Laut, persetujuan Dewa Sura, dan orangnya Permaisuri Xingluo. Selain itu, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku masih penatua Sekte Begonia 9 Hati, Aula Pemujaan Agung Uhun. Orangnya Paus Istana Jiwa. Mata Sangguan Yaking benar-benar tumpul. Meskipun dia tidak melakukan apapun untuk menyakiti hati Chukin, dia tidak pernah menyangka bahwa, kecuali keturunan Pulau Dewa Laut, Chukin begitu mengerikan dalam setiap identitas. Sangguan Yaking, aku bisa melepaskanmu sekarang. Chukin melanjutkan, kamu bisa memberitahu Kaisar Sueye semua identitasku. Chukin melanjutkan, tapi, tahukah kamu, apa akhirmu? Sangguan Yaking tidak berani berbicara. Aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa Paman Sue selalu sedikit pengecut dan kurang memiliki pendapatnya sendiri. Jika dia tahu identitasku, dia akan sepenuhnya melepaskan semua pengawasannya terhadapku. Dan, nasibmu, aku tidak perlu membicarakannya, kan? Aku akan dibunuh. Mata Sangguan Yaking memadat. Dia juga mengenal Sueye dengan sangat baik. Kecuali apa yang dikatakan Chukin, Sueye juga orang yang mencurigakan. Jika Sueye tahu identitas Chukin ini, dia akan benar-benar kehilangan hati untuk menyinggung Chukin,
dan jika Sangguan Yaking tahu segalanya, Sue Ye tentu saja tidak akan menyimpannya. Ingin bertahan hidup, Chukin melanjutkan sambil tersenyum. Ya, Tuan Chukin, tolong beri aku beberapa saran. Sangguan Yaking merangkak di terowongan. Sangat mudah, ikuti aku. Chukin tersenyum tipis. Ya, Wang Jue, tidak, Tuan. Jawab Sangguan Yaking. Ding, terdeteksi bahwa Sangguan Yaking berhasil memberontak, dan dia memperoleh 100% kesetiaan kepada Dewi Sangguan Yaking, 100% dukungan, dan tulang jiwa eksternal khusus, baju zirah ksatria teratai merah. Sangat mudah, alis Chukin sedikit mengembun. Tugas Dewi ini sangat mudah. Sebenarnya, ini adalah Chukin, Sangguan Yaking telah lama menjadi milik Chukin, jika itu orang lain. Sama sekali tidak mungkin untuk menghasut orang kepercayaan terpenting Kaisar Sue. Pada saat yang sama, itu juga tergantung pada Chu dan Qin yang pandai memahami kelemahan orang lain. Tuan, saya butuh saya untuk membantu Anda. Saya tidak butuh Anda untuk melakukan apapun untuk saya, awasi Sue, dan tinggalkan dia. Sebelum Sangguan Yaking berbicara, Chu Qin memotongnya. Lalu, Tuan, apa yang perlu Anda lakukan? Sangguan Yaking bertanya. Sangat mudah. Chu Qin tersenyum tenang, bangun dulu, lalu kemari. Sangguan Yaking, dengan sedikit kebingungan, berdiri dan berjalan ke sisi Chu Qin. Duduklah. Chu Qin menepuk pahanya dan memberi isyarat kepada Sangguan Yaking untuk duduk. Ah, Sangguan Yaking bahkan lebih gentar. Namun dia tetap melakukannya, setengah pinggulnya duduk di lutut Chu Qin, dia tidak berani bergerak lebih jauh. Duduklah, bukankah ini tidak nyaman? Chu Qin tersenyum ringan. Sangguan Yaking menggerakkannya dengan hati-hati sebelum akhirnya membenamkan pantatnya dalam-dalam ke paha Chu Qin yang tebal. Pada saat ini, detak jantung Sangguan Yaking mulai meningkat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Chu Qin. Dan dia menemukan bahwa duduk di pangkuan Chu Qin adalah hal yang menyenangkan dan nyaman. Tubuhku bersentuhan dengan tubuh Chu Qin pada jarak 0. Yaking, kamu terlihat sedikit gugup. Kata Chu Qin lembut, Tuan. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Sangguan Yaking menahan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya dengan berani. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin mengikuti saya? Anda akan melakukan semua yang saya katakan, mengapa hal pertama saja tidak cukup? Tanya Chu Qin. Baiklah, Sangguan Yaking langsung mengangguk, kalau begitu, Tuan, Anda ingin saya melakukan, apa? Berbicara tentang yang terakhir, suara Sangguan Yaking jelas diturunkan. Penampilan dan bentuk tubuh Sangguan Yaking semuanya menakjubkan. Karena dia telah lama berada di posisi teratas, dia juga memiliki temperamen tingkat tinggi yang unik. Dapat dikatakan bahwa Sangguan Yaking biasanya berjalan, dapat dikatakan, ini adalah wanita yang kuat, seorang adipati kekaisaran. Yang terpenting, Sangguan Yaking mengenakan gaun istana ketat hitam hari ini, yang membuat temperamennya berada pada level yang lebih tinggi. Namun, Sangguan Yaking ini sangat pemalu sekarang, inilah yang membuat hati Chu Qin berdebar-debar. Yaking, saya mendengar orang berkata, apakah Anda menyukai saya? Tanya Chu Qin. Ah, Tuan, siapa yang Anda dengarkan? Wajah Sangguan Yaking memerah. Dia menyukai Chu Qin bukan palsu, tetapi kepada siapa Chu Qin memberitahunya. Tidak diragukan lagi bahwa Chu Qin adalah apa yang dikatakan oleh sistem. Kalau begitu biarkan saja, katakan saja, apakah itu benar? Jangan berbohong, aku bisa tahu. Jawab Chu Qin. Karena 100% dari kesukaan telah diperoleh, mengapa Chu Qin harus menyembunyikannya lagi? Ya, Sangguan Yaking menggigit bibir merahnya dengan ringan. Hah, apa maksudmu? Chu Qin mengerutkan kening. Itu berarti, aku menyukaimu, Tuan. Wajah Sangguan Yaking memerah. Kalau begitu coba tebak, apakah aku menyukaimu? Tanya Chu Qin. Aku tidak tahu. Sangguan Yaking menggelengkan kepalanya. Petik 2. Lalu menurutmu, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Tanya Chu Qin. Sangguan Yaking menyadari bahwa dia sedang duduk di pangkuan Chu Qin, dan dia berhubungan dekat dengan Chu Qin. Mungkinkah, Tuan, kamu? Pupil mata Sangguan Yaking terbuka. Untungnya, kamu masih menjadi pemimpin penjaga gelap, dan kamu baru bereaksi sekarang. Chu Qin tersenyum tipis, dan langsung mencium bibir merah Sangguan Yaking. Sangguan Yaking awalnya terkejut, lalu memejamkan mata, menjulurkan lidahnya, dan sambil menikmati, dia mulai melawan.
Gairah Chukin dan Sangguan Yaking semakin kuat. Tidak hanya lidah mereka mulai berciuman, telapak tangan dan tubuh mereka juga saling bertabrakan. Pada akhirnya, tangan Chukin terulur ke kancing Sangguan Yaking. Aku bersedia melakukan apa saja untuk Tuan. Sangguan Yaking berkata tanpa ragu. Kalau begitu, kau bisa melakukan apa saja padaku. Jawab Chukin. Sangguan Yaking tercengang. Kata-kata Chukin terlalu mematikan baginya, jadi Sangguan Yaking langsung memasukkan tangannya ke dalam pakaian Chukin, dan merasakan otot-otot tebalnya dengan telapak tangannya yang lembut. Kamu baik atau buruk? Chukin memanfaatkan situasi dan mendorong Sangguan Yaking ke tempat tidur di belakangnya. Chukin, mengapa kamu lama sekali di dalam? Zhu Yundi bertanya dengan ragu-ragu di luar pintu. Pada saat ini, erangan Sangguan Yaking datang dari kamar. Suara apa? Zhu Yundi membuka matanya yang indah. Kakak Yundi, kurasa kita tidak perlu menunggu lagi, dan Tuan tidak akan keluar sampai besok pagi. Jian Ji tersenyum. Ah, maksudmu? Zhu Yundi terkejut. Lalu apakah aku dalam masalah? Zhu Yundi membuka mulutnya sedikit. Jangan khawatir, Chukin tidak akan menyalahkanmu. Jian Ji balas tersenyum. Kuharap begitu. Zhu Yundi menghela napas lega. Di dalam kamar, Chukin dan Sangguan Yaking bertarung beberapa ronde. Di bawah mahkota Wang Jue, setelah itu, apakah aku pacarmu? Sangguan Yaking menatap Chukin dan berkata dengan suara yang mengharukan. Apa maksudmu? Chukin tersenyum lembut. Ya, Sangguan Yaking menunjukkan senyum cerah. Mulai sekarang, panggil aku Chukin. Yaking. Chukin memeluk Sangguan Yaking, ekspresinya nyaman dan tenang. Bagus. Sangguan Yaking merasakan kenyamanan dari lubuk hatinya. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Di pagi hari berikutnya, Chukin membuka pintu, dan sinar matahari yang cerah menyinari wajahnya, membuatnya berbaring. Pada saat ini, sepasang tangan yang lembut seperti basah kuyup dalam susu terentang dari belakang Chukin dan memeluk pinggangnya. Chukin menoleh ke belakang sambil tersenyum dan menemukan bahwa itu adalah Sangguan Yaking, jadi dia menariknya sedikit, lalu berbalik, menarik Sangguan Yaking ke dalam pelukannya, dan berkata dengan lembut, bangun, apakah kamu tidak tidur lebih lama? Kalian semua sudah bangun, aku tidak ingin tidur. Sangguan Yaking tersenyum. Chukin tersenyum tipis, dan memegang kedua tangan gioknya dengan kedua tangan. Yaking, maafkan aku, kata Chukin. Hah? Sangguan Yaking bertanya dengan sedikit bingung. Tadi malam, Yundi menempatkanmu dalam tahanan rumah di sini. Chukin berkata, dia tidak tahu hubungan di antara kita, dia tidak bermaksud begitu. Tidak masalah, Sangguan Yaking menjawab, dia juga untukmu. Bagaimanapun, aku benar-benar dikirim oleh Kaisar Sui. Sangguan Yaking tidak menjawab, tetapi langsung disela oleh Chukin, di masa depan, kamu tidak boleh mengatakan itu. Meskipun aku tidak keberatan, tidak dapat dihindari bahwa wanita-wanitaku, yaitu saudara perempuanmu, tidak akan terlalu memikirkannya. Demi kamu, agar bisa rukun satu sama lain, jangan pernah mengatakannya. Baiklah, jawab Sangguan Yaking dengan sedikit serius. Ya, Chukin mengangguk, tidak peduli di hadapanku atau di hadapan Xiao Wuxuer dan yang lainnya, jangan pernah menganggap dirimu sebagai orang luar. Ya, aku akan melakukannya. Sangguan Yaking mengangguk pelan. Chukin, pada saat ini, suara Zhu Yundi terdengar. Aku melihat Feng Guanxia dan dia, sendirian, berjalan ke arah sini. Melihat Zhu Yundi, meskipun Sangguan Yaking sudah siap, masih ada sedikit respons di hatinya, tetapi Chukin dengan cepat diam-diam memegang erat tangannya. Di bawah kekuatan Chu dan Qin yang hangat dan nyaman, Sangguan Yaking mengetahuinya dalam sekejap. Yunti, jika kamu tidak pergi ke pengadilan pagi, apa yang kamu lakukan di sini? Chukin tersenyum pada Zhu Yundi. Pagi hari telah berlalu, aku datang ke sini untuk menemui Nona Yaking secara khusus. Jawab Zhu Yundi. Sangguan Yaking mendengar kata-kata itu, bibirnya bergerak ringan, dan Chukin tersenyum tipis, untuk apa yang terjadi tadi malam. Zhu Yundi berkata sambil menatap Yaking yang lebih unggul dan berkata, gadis Yaking. Tunggu, Zhu Yundi hendak meminta maaf, Chukin menyela, dan berkata dengan lembut, Yunti, sudah waktunya untuk berubah. Ya, Zhu Yundi tersenyum, kakak Yaking. Tidak, kakak Yaking, aku mengambil kebebasan tadi malam, tolong maafkan aku. Setelah mengatakan itu, Zhu Yundi ingin membungkuk. Tidak perlu melakukan ini, Sangguan Yaking berkata dengan tergesa-gesa,
kamu adalah permaisuri Xingluo, bagaimana kamu bisa meminta maaf kepadaku? Meskipun aku seorang permaisuri, tetapi di hadapan Chukin, kamu adalah kakak perempuan, dan aku adalah adik perempuan. Jika adik perempuan bersikap kasar kepada kakak perempuan, dia harus meminta maaf. Baiklah, Yundi, sebenarnya aku baru saja meminta maaf untukmu. Chukin berjalan cepat, memeluk Zhu Yundi dan berkata, dia hanya ingin Sangguan Yaking dan Zhu Yundi membersihkan celah, telapak tangan dan punggung tangan semuanya berdaging. Chu dan Qin tidak ingin melihat wanita mana yang akan dirugikan. Kalau begitu, Chukin, jika kamu tidak meminta maaf, kamu harus meminta maaf. Zhu Yundi berhenti sejenak dan berkata, kakak Yaking, apa yang kamu inginkan? Selama aku bisa memuaskanmu. Tidak, tidak, Sangguan Yaking buru-buru melambaikan tangannya dan menolak. Pasti, Zhu Yundi bersikeras, lalu dia menatap Chukin, Chukin, apa yang lebih baik bagiku untuk mengirim Suster Yaking? Baiklah, kalian berdua, apakah ini menarik? Chukin tersenyum hangat, karena kalian semua dianggap saudara perempuan, mengapa kalian berpikir begitu? Aku yakin Yaking juga telah memaafkanmu. Sangguan Yaking mengangguk, saudari Yundi, kamu tidak perlu terlalu peduli. Namun, itu juga masalahku. Kegagalan untuk muncul di hadapanmu tadi malam menyebabkan kesalahpahaman tentang masalah ini. Kata Chukin, mengeluarkan 6 tulang jiwa dari wadah pemandu jiwa dan menyerahkannya kepada Sangguan Yaking. Yaking, ini hanya kompensasiku kepadamu. Roh Sangguan Yaking adalah kapak perang raksasa. 6 tulang roh kekuatan yang diperoleh dari Tang Chen sangat cocok untuknya. Sangguan Yaking sedikit terkejut. Kamu harus tahu bahwa tulang roh sangat berharga di benua Douro, bahkan jika dia adalah kepala dari 8 keluarga besar, dia tidak pernah mendapatkan tulang roh. Dan sekarang, begitu Chukin melakukan tembakan, itu 6 yuan. Selain itu, melihat kualitas tulang roh ini, setiap bagian seharusnya tidak rendah. Jika ditempatkan di Hyundai, Chukin langsung memberikannya kepada Sangguan Yaking 6 perusahaan yang terdaftar. Tidak hanya Sangguan Yaking, tetapi mata indah Zhu Yundi juga cerah. Bahkan jika itu adalah permaisuri bintang Luo, tidak mungkin memiliki begitu banyak tulang roh. Tahan, Chukin mengirim 6 tulang jiwa ke Sangguan Yaking. Chukin, ini terlalu mahal, kata Sangguan Yaking. Apakah kamu sopan padaku? Chukin tersenyum tipis, tulang-tulang jiwa ini bukan hanya kompensasimu, tetapi juga apa yang seharusnya kamu dapatkan ketika kamu menjadi wanitaku. Xiao Huzu King Rongrong dan yang lainnya memilikinya. Baiklah kalau begitu, Sangguan Yaking, baru kemudian mengambil 6 tulang jiwa itu. Lalu bagaimana denganku? Tanya Zhu Yundi. Meskipun kata-kata ini merugikan citra permaisuri Zhu Yundi, permaisuri Xingluo, tetapi memberikan lebih dari 60.000 tahun tulang jiwa sekaligus, Zhu Yundi masih sangat tidak seimbang. Kakak Yundi, tidakkah kamu? Kalau begitu aku akan membagimu setengah. Sangguan Yaking buru-buru menyerahkan 3 tulang jiwa itu kepada Zhu Yundi. Namun, Chukin dengan lembut mendorong tangan Sangguan Yaking kembali, dan kemudian mengeluarkan 6 tulang jiwa lagi. Di antara mereka, terbungkus tulang kaki kanan yang luar biasa berkilau. Ini, merasakan fluktuasi kekuatan roh yang kuat dari tulang kaki kanan itu, Zhu Yundi juga terkejut. Binatang jiwa 99 juta tahun, penguasa laut, tulang jiwa Raja Paus Iblis Laut Dalam. Chukin tersenyum dan mengucapkan kata-kata yang paling mengejutkan. 99 juta tahun. Rao adalah Zhu Yundi, juga terkejut, kirimkan padaku. Ya, Chukin tersenyum tipis, aku menyiapkan tulang jiwa ini khusus untukmu. Karena, Yundi, kamu mungkin tidak tahu bahwa Yaking dan Xiaohu semuanya telah menjalani ujian Dewa Laut, dan kekuatan roh mereka semuanya meningkat. Lebih dari 10 level, penilaian Poseidon. Zhu Yundi terkejut lagi. Ya, Chukin tersenyum, aku akan memberitahumu detail spesifiknya nanti. Jika kamu tidak berpartisipasi dalam ujian Dewa Laut, tulang jiwa Raja Paus Iblis Laut Dalam akan diperlakukan sebagai kompensasi untukmu. Kamu sekarang adalah Kaisar Jiwa level 65. Rilem, aku pikir jumlah tulang roh ini akan memungkinkanmu untuk naik ke level ke-15 dan mencapai level kontra. Seharusnya tidak menjadi masalah. Yaking, kamu baik-baik saja. Chukin menoleh ke Sangguan Yaking dan berkata. Kepala Sangguan Yaking menggeleng seperti mainan kerincingan. Kakak Yundi,
dia tidak berpartisipasi dalam ujian Poseidon. Ini yang pantas dia dapatkan. Chukin, aku mencintaimu, kamu sangat tampan. Ketika Zhu Yundi mendengar ini, dia langsung terjun ke pelukan Chukin. Zhu Yundi memiliki kemampuan dan pergelangan tangan, tetapi yang paling kurang adalah kekuatan jiwanya. Mantan Daizantian, meskipun kekuatan jiwanya telah menurun, masih seorang kontra, dan dia hanya memiliki ranah kaisar jiwa. Yang ini adalah penyakit hatinya, tetapi Chukin menyelesaikannya sekaligus untuknya, secara tak terduga. Kenapa, kamu tidak tampan di waktu biasa? Chukin memeluk Zhu Yundi dan tersenyum tipis. Semua tampan, kata Zhu Yundi dengan tegas. Dalam hati Zhu Yundi, tidak ada pria yang lebih tampan di dunia ini selain Chukin. Pada saat yang sama, di atas lautan luas, sebuah kapal perang besar berlayar di atas laut. Kelompok kapal perang ini semuanya terbuat dari baja. Jika Chukin ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Kapal perang ini agak mirip dengan Hailong yang dia tangkap. Dan kapal perang yang dipimpinnya lebih dari 3 kali lebih besar dari kapal perang lainnya. Seperti kapal perang lainnya, geladaknya penuh dengan sersan yang mengenakan baju besi merah. Jumlah sersan di kapal perang terdepan bahkan lebih mengejutkan. Pada saat ini, pintu kabin terbuka, dan semua sersan langsung berdiri tegak. Pada saat yang sama, suara sepatu hak tinggi datang dari kabin. Pada akhirnya, sosok yang sangat cantik terkena sinar matahari. Orang ini memiliki penampilan yang sangat cantik. Dia tampak seperti berusia sekitar 30 tahun, tetapi matanya begitu dalam dan pekat, yang jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh wanita berusia 30 tahun. Alasan mengapa dia berusia sekitar 30 tahun adalah karena kulitnya sangat bagus, seolah-olah telah direndam dalam susu, dengan sedikit cahaya putih susu, dan wajahnya yang cantik, tanpa jejak perubahan kehidupan, kulit halus belum tentu dimiliki oleh gadis muda biasa. Gaun wanita itu sangat indah, di atas rambut ikalnya yang bergelombang, dia mengenakan atasan seperti mahkota. Dan dia mengenakan baju besi biru emas. Baju besi ini terlihat biru, tetapi kancing dan garis-garis di atasnya, semuanya terbuat dari emas murni, jubah biru tersampir di belakangnya, dan sepasang sepatu bot hak tinggi lapis baja biru tua juga bertatahkan banyak permata di bawah kakinya. Dan di bawah hiasan yang indah ini, yang tersembunyi adalah tubuh wanita yang sangat panas, montok, dan indah. Meskipun terbungkus rapat di mana-mana, dampak visualnya terlalu mencolok, dan itu membuat orang merasakan keinginan untuk melepas baju besinya dan melemparkannya ke tanah. Pada saat ini, wanita itu dengan anggun memegang secangkir teh harum di tangannya, melangkah dengan mempesona, dan berjalan keluar dari kabin. Di belakang wanita itu ada 6 pria tua berambut abu-abu yang mengenakan jubah merah seragam. Wajah orang-orang ini tampaknya dipenuhi dengan keagungan yang tak tertahankan. Wanita itu berjalan ke geladak, dan embusan angin bertiup, meniup jubahnya ke atas, memperlihatkan bokongnya yang bulat dan lurus. Dengan cara ini, postur tubuhnya bahkan lebih anggun. Berapa lama kita bisa sampai ke Laut Paus Iblis? Wanita itu berkata, suaranya begitu kaya dengan suara saudari kerajaan, indah dan menyenangkan. Dalam nadanya, ada semacam perasaan yang tidak marah dan bergengsi. Kembali ke pemimpin, mungkin masih ada 1 atau 2 hari lagi. Di belakangnya, seorang lelaki tua menjawab, Guru, apa tujuan kita mengajarkan Roh Kudus kali ini? Tanya sesepuh lainnya, memang benar bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dari Sekte Roh Kudus Kekaisaran Matahari Bulan, dan wanita itu adalah pemimpin Sekte Roh Kudus saat ini Naga Phoenix. Pertama, tentu saja mencari para tetua kiamat yang hilang dan para tetua kalajengking. Long Phoenix berkedip dan mengeluarkan kristal biru dan redup. Kedua, beberapa bulan yang lalu, saya merasakan bahwa napas Kaisar Iblis menghilang. Apa? Napas Kaisar Iblis telah menghilang. Seorang tetua berkata dengan heran. Tuan penguasa iblis, apakah terjadi sesuatu? Tidak mungkin, Tuan penguasa iblis begitu kuat sehingga semua orang dapat melihat bahwa bahkan pemimpinnya bukanlah lawannya. Di dunia ini, siapa yang dapat membunuhnya? Tidak ada yang tak terkalahkan. Long Phoenix tersenyum acuh tak acuh, namun, aku harus pergi ke Laut Paus Iblis untuk mencari tahu apakah dia sudah mati. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di Jinger? Apakah Anda menemukan jejak tetua Tianqi dan tetua Kalajengking? Long Phoenix bertanya, Tuan Muslim, tidak ada berita tentang Tuan Muda Jing. Dia telah mengikuti sinyal bimbingan jiwa naga laut yang tersisa dan menemukannya.
Tidak apa-apa, lanjutkan dengan kecepatan penuh dan pergi ke Laut Paus Iblis terlebih dahulu. Kata Long Huang, ya, di sisi lain, wilayah laut dekat Pulau Poseidon. Di sini, ada juga puluhan kapal perang baja yang berlayar di laut. Seperti armada Naga dan Phoenix, kapal perang yang dipimpinnya tingginya 20 meter. Di geladak itu, ada sosok anggun mengenakan baju besi perak. Seorang gadis dengan sosok iblis berdiri melawan angin. Namun, wajahnya disembunyikan oleh topeng. Tuan muda, ada sinyal dari hierark bahwa mereka telah pergi ke Laut Paus Iblis dengan kecepatan penuh. Seorang pria kekar bersembunyi di bawah jubah hitam berkata, sebenarnya, tidak sulit untuk melihat bahwa, kecuali pria ini, semua orang di kapal perang mengenakan jubah hitam, dan hanya sosok itu yang dapat membedakan jenis kelamin mereka. Tempat terakhir di mana Penatua Scorpion menghilang adalah di Teluk Iblis. Wanita yang dikenal sebagai Tuan Muda Jing, Daimei mengembun, kirim perintahku, pergi ke Teluk Iblis dengan kecepatan penuh. Tidak mungkin, Tuan Muda. Pria itu menjawab, di antara kita dan Teluk Iblis, ada sebuah pulau yang sangat misterius. Menurut legenda, pulau itu adalah tempat yang didedikasikan untuk Dewa Laut, yang disebut Pulau Dewa Laut. Tuan Muda pernah memerintahkan namun, jika tidak perlu, kalian tidak boleh mendekati Pulau Dewa Laut. Kata pria itu, Pulau Dewa Laut, nada bicara Tuan Muda Jing sedikit terkejut. Ya, Tuan Iblis berdaulat, saat mengajar, pernah berkata bahwa ada sosok yang sangat kuat di Pulau Dewa Laut, dan dia tidak berani memprovokasinya dengan mudah. Lanjut pria itu, sudahlah, kalau begitu hindari Pulau Dewa Laut. Tuan Muda Jing mengangguk, Tuan Muda kecil. Pada saat ini, seorang pemuja Roh Kudus membuka mulutnya dan berteriak. Ada apa? Tuan Muda Jing berbalik dan bertanya kepada pria itu. Tuan Muda, lihat, apakah ada orang yang mengambang di sana? Orang itu menunjuk ke laut dan bertanya. Semua orang mengikuti suara itu, dan benar saja, ada sosok yang mengambang di permukaan laut. Kejar, kata Tuan Muda Jing. Setelah menerima jawaban dari Tuan Muda Jing, dua murid yang mengenakan jubah hitam segera terbang dan mengikat sosok-sosok di laut dengan rantai. Kedua orang percaya itu melemparkan pria itu ke geladak. Tuan Muda Jing dan yang lainnya berkumpul untuk melihat. Sudah ada banyak tanda-tanda digigit ikan dan binatang buas di tubuh pria ini. Seorang remaja yang agak tampan dengan rambut biru panjang. Siapa pria ini? Tuan Muda Jing berkata dengan beberapa keraguan. Di sisi lain, Sangguan Yaking dan Zhu Yundi telah sepenuhnya menyerap tulang roh. Proses ini sangat mudah. Bagaimanapun, tulang roh tidak akan menimbulkan kebencian. Apakah ini level 80? Chukin tersenyum lembut pada perubahan kekuatan roh Zhu Yundi. Tidak, belum ada cincin roh. Namun, seharusnya sudah mencapai level 80. Aku merasa kekuatan roh dalam tubuh telah meningkat beberapa kali lipat. Zhu Yundi mengangguk dengan sangat gembira. Ini dapat dikatakan sebagai momen paling bahagianya selama berhari-hari, menyerap 6 tulang jiwa, terutama tulang jiwa Raja Paus Iblis Laut Dalam, sehingga kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Aku juga telah mencapai level 80. Sangguan Yaking mengikuti. Sangguan Yaking telah menjalani ujian level hitam ke-6, jadi dia di level 80 tidak memiliki cincin roh yang dianugerahkan dewa. Sepertinya kalian berdua membutuhkan cincin roh 300.000 tahun. Chukin sedikit mengernyit. Chukin, sebenarnya, cincin roh 10.000 tahun juga dapat digunakan, persyaratanku tidak begitu tinggi. Kata Zhu Yundi, tentu saja dia menginginkan cincin roh 100.000 tahun, tetapi dia juga tahu betapa berharganya binatang roh 100.000 tahun. Tidak, kebugaran fisikmu, cincin roh 100.000 tahun dapat menahannya. Chukin menjawab, ngomong-ngomong, Yundi, apakah ada binatang roh berusia 100.000 tahun di hutan mata jahatmu? Seharusnya, tidak, Zhu Yundi menjawab, aku tidak yakin. Kekaisaran Bintang Luo tidak lebih baik dari Kekaisaran Surga Dou. Hampir tidak ada pembangkit tenaga listrik bergelar Douro, jadi hanya sedikit orang yang berani menginjakkan kaki di area inti, bahkan keluarga kerajaan. Cincin itu juga ada di cincin luar. Kalau begitu, ayo kita pergi ke area inti hutan mata jahat. Chukin tersenyum tipis. Apakah terlalu berbahaya? Zhu Yundi mengerutkan kening. Petik 2. Berbahaya. Apakah menurutmu orangmu tidak bisa membuat kemajuan? Chukin tersenyum tipis. Ah, seberapa kuat dirimu sekarang? Zhu Yundi bertanya dengan heran. Terakhir kali dia melihat Chukin beraksi,
itu setahun yang lalu, ketika Chukin sendirian melawan seluruh sekte penguasa listrik biru untuknya. Saat itu, Zhu Yundi tahu bahwa Chukin telah melangkah ke puncak Douro. Seberapa kuat sekarang, Yunti? Biar ku beritahu, kecuali jika binatang jiwa berusia 10.000.000 tahun mengepungku saat aku tidak siap, mereka bisa menyakitiku. Chukin tersenyum percaya diri. 10 binatang jiwa 100.000 tahun. Mata Zhu Yundi sedikit tumpul. Kau tahu, binatang jiwa 100.000 tahun terlemah sebanding dengan gelar Douluo peringkat 95. Aku tidak akan memberitahumu lebih banyak, ayo pergi, mari kita bicara dengan Xiao Wu dan yang lainnya dulu. Kata Chukin, memegang Sangguan Yaking di satu tangan dan Zhu Yundi di tangan lainnya, dan berjalan menuju harem. 9 harta karun dipindahkan dari Liu Li. Satu berkata, Li. Begonia darah naga meningkat. Trio Chu dan Qin mendengar suara Ning Rongrong dan Ye Lingling bahkan sebelum mereka memasuki halaman. Segera setelah itu, tatapan tajam keluar. Awalnya, Chukin mengira seseorang telah masuk, dan ketika dia dan Zhu Yundi, Sangguan Yaking masuk, para wanitanya sedang berdiskusi satu sama lain. Pada saat ini, tim dibagi menjadi dua, satu adalah Qian Renshui, Huo Wu, Zhu Zuqing, Ning Rongrong, Sui Binger, Sui Yuer, dan Du Gugus. Di sisi lain, ada Hu Liena, Xiao Wu, Meng Yan Masih, Ye Lingling, Sui Wu, Qiu Ruoshui, dan Yu Hairu. Dengan 7 pemain di satu sisi, kedua tim bermain dengan gembira. Erlong, Ziji, apa yang mereka lakukan? Chukin bertanya kepada Zhu Yundi dan Sangguan Yaking saat mereka berjalan ke sisi Ziji dan Liu Erlong. Saat bertarung, tingkatkan dirimu pada saat yang sama. Ziji melirik telapak tangan yang dipegang oleh Chukin dan Sangguan Yaking, dan tersenyum kembali. Benar-benar menganggur untuk tidak melakukan apa-apa. Chukin tersenyum ringan. Tidak apa-apa, jawab Liu Erlong. Chukin, kamu harus melakukannya. Kita hanya bisa bermain seperti ini. Apakah kamu ingin tinggal dan menjadi wasit bagi mereka? Tanya Ziji. Tidak, aku akan menemani Yaking dan Yundi untuk berburu cincin roh di hutan mata jahat, hanya untuk memberitahumu. Chukin menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Tanya Ziji. Tidak perlu. Chukin menoleh ke Ayin Dao. Ayin, kamu pergi bersamaku. Aku mungkin membutuhkan rumput Lan Yin milikmu untuk membantumu menemukannya. Ya, Ayin mengangguk dengan sangat gembira. Kalau begitu, Ziji Erlong, kamu optimis dengan mereka. Jangan biarkan mereka merobohkan istana Yundi. Kata Chukin ke arah Liu Erlong dan Ziji lagi. Jangan khawatir, Ziji mengangguk. Setelah berbicara, Chukin melirik gadis-gadis seksi yang sedang bertarung, lalu berhenti tinggal, dan berjalan keluar istana. Yunti, tidakkah kamu perlu berpura-pura? Tanya Chukin kepada Zhu Yundi. Tidak perlu, denganmu di sisiku, aku khawatir duri-duri itu tidak akan mempan. Zhu Yundi tersenyum. Kalau begitu, kamu tidak takut orang lain akan melihatmu, permaisuri bintang Luo, bersamaku. Tanya Chukin. Kalau begitu, jangan takut. Zhu Yundi menjawab, mereka hanya mengira kamu adalah wajahku. Mian Shou. Ekspresi Chukin mengembun, apakah kamu juga memiliki Mian Shou di benua Douro? Mian Shou mirip dengan selir, kecuali harem penguasa wanita disebut Mian Shou. Hah, Zhu Yundi tersenyum penuh kemenangan. Kamu? Tidak, kamu benar-benar mengangkat wajahmu, kan? Chukin mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi kemenangan Zhu Yundi. Sakit. Zhu Yundi segera memohon belas kasihan, dan berkata dengan tulus, jangan khawatir, Chukin, jika aku berani mengangkat wajahku, atau seperti pria lain, aku akan dibunuh oleh 1000 anak panah. Baiklah, aku percaya padamu. Chukin memegang bahu Zhu Yundi yang harum dan tersenyum lembut. Hutan mata jahat, Chu dan Qin pernah datang ke sana, ini adalah tempat berkumpulnya para binatang buas yang sangat besar. Tidak jauh dari istana Xingluo. Namun, 1 jam kemudian, Chukin dan yang lainnya masih dalam perjalanan, dan mereka belum mendapatkan apapun di sepanjang jalan. Bagaimanapun, yang dibutuhkan Chu dan Qin adalah binatang buas berusia 100.000 tahun, dan mustahil bagi mereka untuk berada di pinggiran. Secara bertahap, Chu Qin dan yang lainnya tiba di daerah dekat inti hutan mata jahat. Ayin, bagaimana? Chu Qin bertanya pada Ayin saat ini.
Ayin membelai rumput perak biru, lalu berdiri dan menggelengkan kepalanya. Rumput perak biru ini memberitahuku bahwa mereka belum pernah melihat binatang buas berusia 100.000 tahun di hutan. Chukin, apakah tidak akan ada binatang buas berusia 100.000 tahun di hutan mata jahat? Sangguan Yaking bertanya. Aku tidak yakin, tetapi seharusnya ada di sana. Chukin menjawab, bagaimanapun, ini adalah tempat berkumpulnya para binatang buas, dan tidak ada seorang pun yang pernah mengganggunya. Bukan tidak mungkin bagi binatang buas berumur 100.000 tahun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Zhu Yundi. Kita hanya bisa terus mencari. Jawab Chukin. Setengah hari berlalu. Pada saat ini, ledakan dahsyat meletus di hutan, diikuti oleh suara tajam seorang pria dan seorang wanita. Suara apa? Sangguan Yaking sedikit terkejut. Chukin, ada fluktuasi binatang buas yang sangat kuat di depan. Ayin berkata, mungkinkah itu binatang buas berumur 100.000 tahun? Aku juga merasakannya. Chukin berkata dengan gembira, pergilah dan lihatlah. Ketika Chukin dan yang lainnya mendekati sumber suara, mereka menemukan seorang pria dan seorang wanita sedang bertarung dengan jiwa rumput pemakan manusia. Binatang buas pemakan manusia itu dapat mencapai ketinggian lebih dari 40 meter, dan saluran akarnya sangat tebal, dengan diameter sekitar 6 meter. Kelihatannya berwarna coklat tua, dengan kepala seperti wajah manusia raksasa, dengan cekungan darah terbuka dan mulut besar, mungkin berdiameter 10 meter, yang menakutkan dan fotogenik. Di seberang rumput pemakan manusia, ada seorang lelaki tua dan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita cantik ini, mengenakan congsam biru ketat, tidak hanya terlihat sangat cantik, tetapi juga memiliki tubuh yang sangat seksi. Ketidaknormalan sosoknya hampir meluap dari congsam ketat itu. Selain itu, ada sekelompok mayat ksatria bintang luo tergeletak di tanah. Bunga ogre berusia 100.000 tahun, tidak, bunga ogre berusia 300.000 tahun. Su Ying, Li Hu, suara Ayin dan Zhu Yundi terdengar hampir bersamaan. Bibi Su Ying, kata Chukin terkejut. Ya, itu Bibi Su Ying, dan jenderal tingkat kontra dari Kekaisaran Bintang Luo, Li Hu. Zhu Yundi mengiyakan, mengapa mereka ada di sini? Jangan khawatir tentang ini, selamatkan orang-orang dulu. Kata Chukin. Pada saat ini, bau menyengat tiba-tiba muncul di wajahnya. Ternyata bunga raksasa itu telah menemukan keberadaan keempat Chu dan Qin. Hati-hati, serbuk sari bunga raksasa itu sangat korosif, dan bisa membuat orang berhalusinasi. Seperti yang dikatakan Ayin, sambil mendesak kekuatan jiwanya sendiri, bunga itu mekar dengan kecemerlangan biru, dan serbuk sari bunga raksasa itu tertiup angin. Kamu juga binatang buas jiwa 100.000 tahun. Melihat Ayin, raksasa itu muntah. Ayin tidak menjawab, tetapi Chukin berkata, Ayin, lindungi Yundi dan Yaking. Begitu suara Chukin jatuh, dia berteleportasi ke Su Ying dan lelaki tua itu. Bibi Su Ying, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Chukin menemukan bahwa Su Ying sedikit tidak normal, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan uap yang terlihat dengan mata telanjang. Chukin, aku sangat panas gelombang. Ketika Su Ying melihat Chukin, dia langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, membelai tubuhnya yang angkuh dengan panik, menyentuh tubuh Chukin. Dan bergerak langsung menuju posisi Chukin yang paling menonjol. Wajah Chukin langsung mengembun, dan dia buru-buru mendorong telapak tangan Su Ying, dan berkata dengan terkejut, Bibi Su Ying, ada apa denganmu? Berikan padaku, aku sangat panas gelombang. Teriak Su Ying sambil mulai melepaskan congsamnya. Bibi Su Ying, kamu tidak diracuni. Chukin mengerutkan kening, dan segera memukul Su Ying hingga pingsan di tempat. Pada saat ini, bunga raksasa mengeluarkan raungan aneh, dan mengarahkan serangannya ke Chukin. Chukin segera memanggil cincin roh, sambil memegang lengan Su Ying dengan lengannya, dan dengan tangan lainnya, memanggil Trisula emas. Setelah mengulurkannya, dia langsung menusuk bunga raksasa itu. Bunga raksasa itu, merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam Trisula emas Chu dan Qin, segera memilih untuk menghindarinya, dan pada saat yang sama, serbuk sari yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya, menyebar ke arah Chu dan Qin. Dapat dilihat bahwa, seperti yang dikatakan Yin, serbuk sari ini sangat korosif, dan kemanapun mereka lewat, bunga dan tanaman semuanya layu. Melihat ini, Chu Qin menarik kembali Trisula emas itu, dan kemudian dengan cepat berputar di depannya seperti lingkaran emas, Trisula emas melayang melintasi dunia.
Bersamaan dengan teriakan Chukin, trisula emas itu meledak dengan cahaya keemasan yang kuat. Sementara cahaya ini menghilangkan semua serbuk sari, trisula emas itu, seperti anak panah yang berputar, melesat menuju bunga raksasa itu. Berkah dari bunga iblis, bunga raksasa itu, melihat sesuatu yang buruk terjadi, segera menarik wajah manusianya yang besar ke dalam kelopak bunga. Pada saat yang sama, kelopak bunga yang tertutup itu mekar dengan cahaya hijau terang, mencoba menghalangi trisula emas. Namun, bagaimanapun juga, bunga raksasa itu meremehkan kekuatan trisula emas itu. Dalam sekejap, cahaya hijau dari tubuh bunga raksasa itu langsung dipatahkan oleh trisula emas itu. Segera setelah itu, tubuh besar bunga raksasa itu langsung diterbangkan oleh trisula emas itu. Setelah menderu, bunga raksasa itu jatuh ke tanah. Chukin, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat yang sama, Zhu Yundi dan Sangguan Yaking, Ayin, berjalan ke sisi Chukin dan bertanya. Aku baik-baik saja. Chukin menggelengkan kepalanya dan menatap Su Ying dalam pelukannya. Dia langsung teringat kejadian tadi. Su Ying memanfaatkan ketidaksiapannya dan menyerang dirinya sendiri. Untungnya, Zhu Yundi dan Sangguan Yaking semuanya ditutupi oleh tongkat Ayin. Mereka tidak melihat kejadian ini. Chukin, apakah Su Ying baik-baik saja? Zhu Yundi juga melihat ke arah Su Ying dan bertanya. Tidak apa-apa, hanya saja aku pingsan karena racun hantu dari bunga raksasa. Chukin hanya bisa berkata begitu. Begitu suaranya jatuh, Chukin meletakkan telapak tangannya di depan dada Su Ying, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan serbuk sari di tubuhnya untuknya. Untungnya, kekuatan jiwa Chukin sedang efektif saat ini. Selain itu, Su Ying tidak terlalu diracuni, jadi serbuk sari di tubuh Su Ying segera dikeluarkan. Tentu saja, dia pingsan oleh Chukin, jadi dia tidak langsung bangun. Serbuk sari ini, racunnya tidak kuat, bibi Su Ying, seharusnya baik-baik saja. Chukin menghela napas lega. Su Ying, kenapa kamu di sini? Zhu Yundi sedikit bingung, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Li Hu di tanah dan berbisik, Jenderal Li Hu, Jenderal Li Hu. Namun, Li Hu tidak menjawab. Zhu Yundi mencoba meletakkan tangannya di pangkal hidung Li Hu, dan mendapati bahwa yang terakhir tidak memiliki kehidupan. Dia berkata dengan kaget, Jenderal Li Hu, mati. Chukin, Ayin, dan Sangguan Yaking mengerutkan kening. Tertawa. Pada saat ini, di belakang mereka, suara yang persis sama dengan auman binatang yang dibuat oleh bunga ogre baru saja terdengar. Chukin dan mereka bertiga berbalik dan melihat bahwa bunga ogre yang terluka parah oleh Chukin telah berdiri. Dan, Anda dapat melihat bahwa di saluran akar bunga ogre, satu merah dan yang lainnya biru, dua kekuatan terus mengalir ke tubuh bunga ogre. Di bawah dua kekuatan yang kuat ini, momentum bunga ogre meningkat dengan mantap. Ya, itu dia, dilembabkan oleh dua kekuatan misterius yang kuat, bunga ogre berkata dengan suara yang sangat nyaman dan nyaman. Apa yang terjadi? Yin berkata dengan heran. Wah, momentum bunga ogre meningkat. Sangguan Yaking juga mengerutkan kening setelah Daimei. Tidak peduli bagaimana dia bangkit. Sudut mulut Chukin sedikit terangkat. Segera setelah itu, cincin roh hitam, merah, emas mawar, emas, dan emas menyala di bawah kakinya, dan senjata ajaib di tangan Chukin menembus bunga raksasa itu. Namun, pada saat berikutnya, pedang raksasa bunga raksasa itu tiba-tiba menjadi sangat besar, hampir dalam sekejap, pedang itu menelan Chu dan Qin Lianren dengan tombak di perutnya. Chukin, melihat Chukin ditelan oleh bunga raksasa itu, Zhu Yundi Ayin, dan Sangguan Yaking berteriak bersamaan. Tes Gading, berhenti berteriak. Si raksasa itu meludah, manusia ini telah kutelan seluruhnya, dan sebentar lagi dia akan berubah menjadi genangan darah. Bajingan, kata Sangguan Yaking dengan marah. Dia baru saja menjadi pacar Chukin, mengira dia memiliki kebahagiaan terbesar di dunia, tetapi kebahagiaan ini langsung hancur saat ini. Rasa jatuh yang luar biasa itu membuat Sangguan Yaking hampir gila. Dia melihat kipas perkin jiwa bela dirinya muncul di tangannya, dan segera cincin roh hitam ketujuh di kaki Sangguan Yaking menyala. Saat berikutnya, hantu seperti itu muncul di belakangnya, dan hantu lupin emas di tangan hantu itu, yang 10 kali lebih besar dari tubuhnya, dipotong langsung ke arah bunga raksasa. Hasilnya jelas, bunga raksasa adalah binatang buas jiwa berusia 300.000 tahun. Di bawah dua berkah misterius, ia telah mencapai situasi yang lebih kuat.
Oleh karena itu, kipas bulu emas Sangguan Yaking hanya mengenai tubuh bunga raksasa, dan itu benar-benar larut oleh serbuk sari korosif yang meresap ke tubuh yang terakhir. Aku tidak bisa menahan diri. Bunga raksasa itu tersenyum menghina, mengikuti serbuk sari di sekitarnya. Ia berkumpul dan menyerbu ke arah Sangguan Yaking seperti bola meriam. Sangguan Yaking terkejut. Melihat pemandangan ini, Ayin dan Zhu Yundi bergerak maju bersama dan berdiri di depan Sangguan Yaking. Namun, itu masih sesaat, Zhu Yundi langsung dikejutkan oleh kekuatan roh bunga raksasa yang kuat, dan Ayin, meskipun tidak langsung terlempar ke udara, terus-menerus mundur ke belakang. Hahaha, Kaisar Perak Biru berusia 100.000 tahun, lumayan, bisa menjadi makanan yang baik untuk kursi ini. Bunga raksasa tersenyum acuh tak acuh. Namun, tepat ketika angin musim semi bunga raksasa itu bertiup kencang, tubuhnya tiba-tiba mekar dengan cahaya keemasan, yang dilepaskan dari dalam keluar. Pada saat yang sama, bunga raksasa itu mengucapkan kata-kata ngeri, "Tidak, ini tidak mungkin, manusia, kamu belum dilelehkan oleh racunku." Begitu kata-kata bunga raksasa itu jatuh, cahaya berwarna darah yang kuat menyala di akar bunga raksasa itu dan melesat dengan cepat. Akhirnya, ia mengikuti mulut besar bunga raksasa itu dan melesat ke langit. Ah, gelombang! Tiba-tiba, bunga raksasa itu mulai meraung dengan panik seperti mematahkan akarnya dan mematahkan daunnya. Detik berikutnya, tubuh bunga raksasa itu ditutupi oleh energi berdarah, dan akhirnya dengan suara keras, akarnya langsung meledak. Setelah itu, cahaya dan bayangan cian keluar dari saluran akar dan mendarat di samping putri ketiga Ahyin. Itu adalah Chukin yang memegang pedang Asura di satu tangan dan trisula emas di tangan lainnya, dan pada saat yang sama naga itu berubah menjadi naga. Chukin, kamu tidak mati. Ketiga putri Ahyin semuanya terkejut. Binatang jiwa berusia 300.000 tahun, apakah kau ingin membunuhku juga? Chukin tersenyum tipis, tidak hanya itu, Yundi, Yaking, cincin jiwamu juga hilang. Hah, Zhu Yundi dan Sangguan Yaking berkata dengan heran pada saat yang bersamaan. Chukin tidak berkata apa-apa, lalu, pedang Asura di tangannya dengan lembut menunjuk ke perut bunga raksasa itu. Hal ini membuat bunga raksasa yang sudah kesakitan itu meraung kesedihan, dan pada saat yang sama bagian saluran akar bagian bawah bunga raksasa itu meledak. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Pada saat bunga raksasa itu meledak, satu merah dan satu biru, dua sinar cahaya yang besar dan menyilaukan keluar dari saluran akar bunga raksasa itu. Dalam cahaya itu, dua bayangan binatang raksasa jelas terlihat. Kedua bayangan binatang besar ini masing-masing menampilkan seekor singa dan seekor harimau. Binatang jiwa 100.000 tahun, Raja Singa Iblis bertanduk tunggal, Raja Harimau Es bertaring tajam. Ahyin berkata dengan heran. Sangguan Yaking dan Zhu Yundi bahkan lebih terkejut lagi. Hah, membantu menyiksanya, apakah kau ingin melarikan diri? Begitu kata-kata Chudan Qin jatuh, pedang Asura dan trisula emas di tangannya masing-masing mengejar singa dan harimau. Singa Iblis Unicorn dan Harimau Es bertaring pedang melarikan diri dengan putus asa pada awalnya, tetapi mereka menemukan bahwa pedang Sura milik Chudan Qin dan trisula Dewa Laut sangat cepat, dan mereka sama sekali tidak dapat melarikan diri. Oleh karena itu, Singa Unicorn dan Harimau Es bertaring pedang berbalik pada saat yang sama, ingin menggunakan kekuatan tubuh dan jiwa mereka yang kuat untuk melawan kedua artefak itu. Namun, seberapa kuatkah kedua artefak besar itu di bawah berkah kekuatan roh ekstrim milik Chudan Qin? Dalam sekejap, kekuatan roh pengawal dari dua raja binatang itu hancur. Pada saat yang sama, tubuh Chukin memisahkan dua klon yang identik. Detik berikutnya, kedua avatar ini telah berteleportasi ke sisi pedang ilahi Sura dan trisula emas. Segera mereka mendorong telapak tangan mereka ke arah tombak dan gagang pedang masing-masing, dan kedua artefak besar itu meledak dengan kekuatan. Segera setelah itu, disertai dengan dua semburan ratapan menyakitkan, tubuh kedua raja binatang besar itu langsung dilewati oleh dua instrumen ilahi, dan mereka dipaku dengan kuat ke tanah, tidak bergerak. Manusia, lepaskan aku. Raja Harimau Es bergigi pedang memohon. Maaf, aku selalu kejam, dan bahkan yang lemah dan yang kuat adalah cara untuk bertahan hidup. Setelah hidup selama 100.000 tahun, kamu harus puas dengan berapa banyak binatang jiwa yang telah kamu bunuh. Kata Chukin dengan mata dingin. Raja Harimau Es bertaring pedang tiba-tiba menjadi sedikit putus asa, dan luka-lukanya terlalu serius, tergeletak di tanah, tidak bergerak.
Dan Raja Singa Iblis bertanduk satu terus-menerus terkikis oleh niat membunuh pedang ilahi Asura, kecuali teriakan, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia sama sekali. Chukin, kamu terlalu kuat. Pada saat ini, mata Zhu Yundi sedikit tumpul, dan mulutnya sedikit terbuka. Ini adalah dua raja binatang buas teratas. Chukin tidak berusaha keras untuk membunuh mereka dalam hitungan detik. Yundi, bagaimana menurutmu? Cepat dan dapatkan cincin roh. Chukin mengangkat alisnya. Singa dan harimau adalah binatang buas yang kuat dan lincah, cocok untuk kucing hantumu. Petik 2. Untuk milikku. Zhu Yundi berkata dengan heran. Ya, Chukin mengangguk. Ya King, bunga ogre. Berusia 300.000 tahun ini, dengan kipas perkinmu, bahkan lebih cocok. Zhu Yundi dan sangguan Ya King mengangguk bersamaan. Seketika, Zhu Yundi berubah menjadi petir dan melesat keluar, dan cakar kucing yang seperti besi itu langsung menusuk jantung singa unicorn dan raja harimau bertaring pedang. Dalam sekejap, kedua raja binatang besar itu meninggalkan dunia ini dengan putus asa. Dua binatang jiwa merah terang dan dua tulang lengan kanan muncul dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, sangguan Yaking juga memberikan pukulan terakhir pada bunga ogre, memperoleh cincin roh merah terang dengan 3 pola dan tulang cincin roh berbentuk batang tubuh yang berharga. Kalau begitu, Chukin, haruskah kita menyerapnya sekarang? Sangguan Yaking bertanya dengan penuh semangat. Dia akan mendapatkan cincin roh 100.000 tahun yang paling berharga di benua Douro, dan juga cincin roh merah pertama dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tentu saja, aku akan melindungi hukum untukmu, jangan khawatir. Chukin mengiyakan. Oke, ketika kedua wanita itu mendengar kata-kata itu, mereka tidak lagi ragu-ragu, duduk satu demi satu, dan mulai menarik cincin roh ke dalam jiwa bela diri. Tanpa diduga, bunga ogre ini baru saja menelan binatang jiwa 200.000 tahun. Ain tersenyum. Ya, binatang jiwa berusia 200.000 tahun itu seharusnya terancam oleh bunga raksasa tadi, jadi mereka menyumbangkan kekuatan mereka kepada bunga raksasa itu. Chukin mengangguk dan tersenyum, tepat sekali, Yundi sudah terpenuhi. Hei Yaking, ini harus dianggap sebagai semacam keberuntungan. Ikuti kamu, keberuntungan tidak akan pernah terlalu buruk. Ain tersenyum lembut. Chukin menunjukkan senyum yang menyenangkan, lalu ekspresinya berubah. Ups, Bibi Suying. Untungnya, Suying selamat. Baru saja, saat melindungi Zhu Yundi dan sangguan Yaking, Ain tidak lupa memisahkan sebagian kekuatan roh untuk melindungi Suying. Chukin buru-buru berjalan ke sisi Suying dan berjongkok. Setelah merasakan denyut nadi Suying yang tenang, dia menghela napas lega, sepertinya Bibi Suying baik-baik saja, tetapi dia sedikit lemah dan perlu tidur sebentar. Waktunya tepat, Yundi dan yang lainnya akan menyerap cincin roh, dan itu tidak akan selesai dalam waktu dekat. Mari kita tunggu Bibi Suying bangun. Ya, Ain tersenyum tipis. Pada hari musim panas yang terik, Chukin mengeluarkan selimut seperti bantalan es dari wadah pemandu jiwa dan dengan lembut memeluk Suying di atasnya. Setelah itu, Chukin duduk di atas bantalan es, dan Ain segera duduk di sebelah Chukin. Melihat Chukin tersenyum dan melihat dirinya sendiri, Ain kembali menyandarkan kepalanya di bahunya. Chukin juga meletakkan tangannya dengan lembut di kepala Ain. Seluruh tubuh Ain dingin, dan rambutnya tersentuh, seolah-olah dia terbenam dalam air mata air pegunungan yang dingin di hari musim panas yang terik, membuat telapak tangannya begitu dingin dan menyegarkan. Ain, rambutmu sangat dingin. Chukin tersenyum tipis. Karena kaisar perak biru kita pada dasarnya adalah binatang buas dengan atribut dingin. Ain tersenyum acuh tak acuh. Jadi, seluruh tubuhmu dingin. Chukin tiba-tiba punya beberapa pikiran. Ya, Ain sepertinya tahu apa yang dimaksud Chukin dan mengangguk. Aku tidak percaya, kecuali kau membiarkanku merasakannya. Chukin tersenyum dengan sengaja. Ya, Ain, wajahnya sedikit memerah, mengangguk. Chukin melihat penampilan Ain yang malu-malu, seolah-olah dia melihat segerombolan bunga peoni es yang sedang bertunas, sangat menyenangkan dan menyegarkan. Pada saat yang sama, Chukin melihat dua puncak raksasa di antara bunga peoni es. Ain, yang selalu mengenakan jubah biru, memiliki banyak warna putih. Salju di bagian leher, dari kejauhan, tampaknya sama dengan bunga peoni es, memancarkan kilau yang berkilau. Terutama tatapan merendahkan Chu dan Qin ke bawah, pengamatan dekat definisi tinggi 24K macam apa,
dan dampak visual seperti itu tidak dapat dialami oleh siapapun kecuali Chu dan Qin. Saya memperbarui 80.000 kata sekaligus. Di waktu mendatang, pembaruan harian akan dikurangi, tetapi saya tetap akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan semua orang pada saat ini. Merasakan suhu telapak tangan Chu Qin, tubuh dingin Ayin tiba-tiba naik suhunya. Pada saat yang sama, wajah Chu Qin yang sangat tampan dan tubuh yang gemuk membuatnya merasa gelisah. Chu Qin, bolehkah aku menciummu? Ayin bertanya. Di antara kita, apakah kita masih perlu bersikap sopan? Chu Qin tersenyum tipis. Ketika Ayin mendengar kata-kata itu, dia tidak peduli dengan 3721, dan langsung mengukir bibir merah ceri kemerahan di bibir Chu Qin. Pada saat ini, Su Ying terbangun dari linglung. Dia membuka matanya yang redup, bangkit perlahan, dan menggelengkan kepalanya yang sakit. Dia melihat pemandangan yang seharusnya tidak terlihat. Dia melihat bahwa Chu Qin dan Ayin saling berciuman. Chu Qin, ketika Su Ying melihat pemandangan ini, dia segera menutup matanya. Begitu dia menutup matanya, dia ingat apa yang telah dia lakukan pada Chu Qin ketika dia dipukul oleh bunga raksasa, dan pada saat yang sama kakinya tanpa sadar dijepit. Ini bukan mimpi, kata Su Ying dengan heran. Ayin menyadari untuk pertama kalinya bahwa Su Ying telah sadar kembali. Dia segera mendorong Chu Qin menjauh, dan segera menarik kerah bahunya. Chu Qin tiba-tiba terkejut, dan ketika dia melihat keterkejutan Su Ying pertama kali memudar sedikit, kemudian pupil matanya terbuka dan buru-buru bangkit dan berkata, "Bibi Su Ying, kapan kamu bangun?" "Baru saja bangun." Su Ying dengan enggan tersenyum kembali. "Lalu kamu, tidakkah kamu melihat apa-apa?" tanya Chu Qin. "Apa maksudmu?" Su Ying bertanya langsung dengan cemberut. "Bibi, maafkan aku tidak bermaksud begitu." Chu Qin segera meminta maaf. Ayin semakin tersipu. "Tidak apa-apa," Su Ying berkata dengan tenang, "anak muda, bermain itu biasa saja, belum lagi, ini lebih gila dari ini, aku juga bermain." "Hah?" Chu Qin bertanya sedikit heran. Dia memikirkan adegan sebelumnya, bertanya-tanya apakah Su Ying mengingatnya. "Jangan bicarakan itu." Su Ying menyadari ada yang tidak beres dan mengganti topik pembicaraan. "Chu Qin, kenapa kamu di sini?" "Baiklah, aku ingin bertanya, Bibi, bagaimana denganmu?" Ekspresi Chu Qin sedikit berubah. "Kenapa kamu di sini? Kamu juga telah bertemu dengan binatang jiwa berusia 300.000 tahun. Aku ingat bahwa aku sedang mengguncang langit dan memintaku untuk mengikuti Jenderal Li Hu untuk mendapatkan cincin roh ke-6. Su Ying mengingat dengan sedih, tiba-tiba, aku diserang oleh bunga raksasa itu. Jenderal Li Hu dan aku sama-sama berada dalam ilusinya. Ngomong-ngomong, Chu Qin, bagaimana dengan bunga raksasa? Dan, bagaimana dengan Jenderal Li Hu?" Su Ying sedikit bersemangat ketika mengingat semuanya. "Bunga ogre telah kubunuh," kata Chu Qin, "wanitaku, Sangguan Yaking, sedang menyerap cincin rohnya." Su Ying segera menatap Sangguan Yaking dengan ekspresi terkejut. Tiba-tiba, dia bahkan lebih terkejut lagi. Sangguan Yaking, yang tampak sangat muda, setidaknya lebih muda darinya, sudah dapat menyerap cincin roh 100.000 tahun. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa permaisuri bintang Luo Kaisar Zhu Yundi juga menyerap cincin roh 100.000 tahun, dan matanya semakin terbuka. Namun, setelah memikirkannya, Su Ying dengan cepat bertanya, "Chu Qin, bagaimana dengan Jenderal Li Hu?" "Maaf, Bibi Su Ying." Chu Qin menjawab sambil mendesah, "Kita terlambat, Jenderal Li Hu telah dibunuh oleh bunga ogre." "Ah, Jenderal Li Hu, mati." Su Ying ketakutan dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Chu Qin memegang kepalanya dengan tangannya. "Baiklah, Bibi Su Ying." Chu Qin mengangguk kosong. Ketika Su Ying mendengar kata-kata itu, dia langsung berbaring di pelukan Chu Qin dan mulai menangis. Dia berkata dengan sangat kesakitan, "Aku membunuh Jenderal Li Hu." "Chu Qin, lihat." Namun, pada saat ini, suara Ah Yin terdengar. Chu Qin dan Su Ying menoleh dengan heran, dan melihat Li Hu, yang tidak bernapas dan tidak memiliki vitalitas, mulai bergerak. Chu Qin dan Su Ying sama-sama terkejut. Mereka buru-buru bangkit dan berjalan ke sisi Li Hu. Setelah yang terakhir batuk, mereka berdiri. "Nyonya, Anda baik-baik saja." Ketika Li Hu melihat Su Ying, yang masih hidup dan sehat, dia langsung terkejut. "Saya baik-baik saja." Su Ying menggelengkan kepalanya. "Chu Qin menyelamatkan saya." "Jenderal Li Hu, bukankah Anda sudah mati?" "Tidak,
Nyonya. Li Hu menjawab, saya bisa mendengar suara itu sepanjang waktu, tetapi saya tidak bisa bangun. Mungkinkah itu kematian palsu? Chu Qin mengerutkan kening. Situasinya terlalu kritis sekarang, tetapi Zhu Yundi memastikan bahwa dia tidak mendeteksi vitalitas Li Hu. Kematian palsu. Li Hu mengerutkan kening. Itu memang mungkin. Ah Yin menjawab, ilusi bunga ogre sangat rumit dan aneh. Bukannya tidak mungkin membuat orang mati suri. Lupakan saja, Jenderal Li Hu, apakah itu mati suri atau tidak? Su Ying berkata, baguslah kalau kamu belum mati. Selama Nyonya baik-baik saja, Li Hu akan mati tanpa penyesalan. Li Hu menjawab, lalu dia menatap Chu Qin dan berkata dengan hormat, pekerjaan yang sederhana, terima kasih Tuan Wang Jue, atas anugerah kehidupan. Oh, apakah kamu pernah melihatku? Chu Qin sedikit terkejut. Tentu saja dia pernah melihatnya. Sebelum Li Hu berbicara, suara Zhu Yundi terdengar, pada awalnya, di istana Xingluo, jika bukan karena Jenderal Li Hu, aku pasti sudah dibunuh oleh Dai Junsan. Semua orang menoleh dan melihat Sangguan Yaking dan Zhu Yundi berjalan ke arah sini pada saat yang sama. Permaisuri, Li Hu dan Su Ying terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan segera kembali kepadanya dengan satu lutut. Ini bukan istana, tidak perlu sopan, kalian berdua bangun. Zhu Yundi tersenyum acuh tak acuh. Jenderal Li Hu, kau tidak mati. Ini adalah berkah bagi kekaisaran, berkah bagi ratu. Zhu Yundi menoleh ke Li Hu dan berkata, berkat rasa hormat permaisuri, para pejabat lama malu untuk bersikap terlalu memalukan. Li Hu menjawab dengan hormat, hanya saja, permaisuri, mengapa kau ada di sini? Aku datang bersama Chu Qin. Zhu Yundi menatap Chu Qin sambil tersenyum. Jenderal Li Hu, kau adalah orang kepercayaanku, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Su Ying, kau juga harus tahu bahwa Chu Qin adalah orangku. Zhu Yundi tersenyum tipis dan berjalan ke sisi Chu Qin. Chu Qin dengan lembut memeluk bahu Zhu Yundi yang harum. Ah, Li Hu tiba-tiba tampak sedikit terkejut. Su Ying tidak menunjukkan terlalu banyak, lagi pula, dia sudah menyimpulkan hubungan antara Chu Qin dan Zhu Yundi. Veteran itu, jangan berbohong kepada Kaisar. Li Hu berkata, sebenarnya, aku sudah tahu hubunganmu dengan Raja Chu Qin sejak lama. Hah, saat giliran Zhu Yundi, alis Dai mengernyit, kau sudah tahu sejak lama. Meskipun permaisuri tidak mau mengulur waktu, lebih dari setahun yang lalu, Menteri Lama sudah tahu bahwa kau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Pangeran Chu dan Qin. Li Hu menjawab sambil tersenyum. Selain kau, apakah ada orang lain yang tahu? Tanya Zhu Yundi. Tidak, Li Hu tersenyum, jangan khawatir, Kaisar, veteran, itu bisa digambarkan sebagai orang yang bungkam. Sepertinya, Yundi, kita masih belum cukup merahasiakannya. Chu Qin menatap Zhu Yundi dan tersenyum tipis. Jika kau merahasiakannya, tidak masalah jika kau mengetahuinya. Apakah aku, Zhu Yundi, harus merahasiakannya saat melakukan sesuatu? Zhu Yundi cemberut dan menjawab dengan sedikit bangga. Tidak, tidak. Chu Qin buru-buru memeluk Zhu Yundi dan berkata. Li Hu dan Su Ying sama-sama mengerutkan kening. Zhu Yundi pada hari kerja selalu penuh dengan keagungan, bahkan untuk orang kepercayaannya, dia tidak menyangka akan ada sisi genit seperti itu. Jenderal Li Hu, bagi para prajurit yang mengorbankan nyawa mereka, keluarga mereka harus dihibur. Zhu Yundi kemudian berkata kepada Li Hu. Ya, Li Hu mengangguk dan menghela nafas, hei, aku tidak menyangka akan ada binatang jiwa berusia 100.000 tahun di hutan mata jahat ini. Seorang jenderal paling mencintai prajuritnya. Kali ini, Li Hu menderita kerugian besar. Ya, ngomong-ngomong, Su Ying, apakah kamu mendapatkan cincin roh keenammu? Zhu Yundi mengangguk dan menoleh ke Su Ying untuk bertanya. Terima kasih kepada Kaisar. Su Ying menjawab, kami diserang setelah kami mendapatkan cincin roh keenam. Baiklah, kalau begitu, Chu Qin, mari kita kembali ke istana Xingluo dulu. Kata Zhu Yundi. Ayo pergi. Chu Qin tersenyum tipis. Setelah berbicara, Chu Qin memimpin semua orang keluar hutan mata jahat. Saat senja, Chu Qin dan rombongannya kembali ke sekitar ibu kota Kekaisaran Xingluo. Permaisuri, Chu Qin, lalu Jenderal Li Hu dan aku akan kembali ke rumah untuk mencari Zentian. Dia tidak pulang sepanjang hari dan malam. Dia mungkin sangat khawatir. Su Ying berkata kepada Chu Qin dan Zhu Yundi. Baiklah, Bibi Su Ying, akan ada waktu nanti. Chu Qin mengangguk.
Tidak punya waktu. Su Ying tersenyum, besok adalah ulang tahun yang gemetar, bagaimana kalau kamu membawa Su Qing dan Su Yun kembali ke istana untuk makan? Itu saja. Chu Qin mengangguk, lalu tersenyum kembali, baiklah, sampai jumpa besok, Bibi Su Ying. Ya, kata Su Ying sambil menggendong Li Hu, memutar pinggang dan pinggulnya, dan berjalan menuju ke arah istana keluarga Su. Melihat punggung Su Ying, Chu Qin tidak dapat menahan diri. Chu Qin sangat jujur, dia penuh nafsu, dan dia lebih menyukai yang dewasa dan seksi. Su Ying di depannya adalah tipe wanita dengan sosok yang memukau dan seksi. Pada saat yang sama, memikirkan urusan siang hari, Chu dan Qin tidak dapat menahan diri untuk tidak ingin membuka kemampuan ulat sutra es mimpi surgawi. Namun, Chu Qin dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyangkal pikirannya. Chu Qin, ada apa? Melihat ekspresi kesal Chu Qin, Zhu Yundi bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Chu Qin menggelengkan kepalanya. Ya, Zhu Yundi mengangguk sambil tersenyum. Chu Qin, perjamuan Pangeran Zhu besok, bolehkah aku berpartisipasi? Kamu masih tidak ingin pergi? Taruh saja di sana seperti dirimu, orang-orang malu untuk mengobrol. Jawab Chu Qin. Baiklah, Zhu Yundi mengangguk tanpa daya. Baiklah, ayo kembali ke istana. Chu Qin balas tersenyum. Chu Qin, aku sangat lelah, aku tidak bisa berjalan lagi, gendong aku. Zhu Yundi tiba-tiba berkata dengan nada manja. Aku percaya kamu hantu, kamu baru saja menyerap cincin roh, dan kekuatan rohmu telah mencapai level 80, kamu akan lelah. Kata Chu Qin dengan marah. Kalau begitu gendong aku juga. Jawab Zhu Yundi. Orang-orang, Ayin dan Yaking, tidak perlu menggendong mereka kembali, kamu hanya sayang. Sambil menegur dengan ringan, dia membungkuk. Siapa yang mengangkatku menjadi permaisuri Xingluo? Aku awalnya lembut. Zhu Yundi tersenyum senang, dan langsung melompat ke punggung Chu Qin. Chu Qin buru-buru menopang pantat Zhu Yundi dengan kedua tangannya. Yunti, kamu menjadi gemuk. Chu Qin tersenyum tipis. Kamu baru saja menjadi gemuk. Zhu Yundi berkata genit dengan nada seorang wanita kecil. Kalau begitu kamu menjadi lebih besar. Chu Qin berkata sambil tersenyum, kalau tidak, kenapa kamu menjadi berat? Hampir sama. Zhu Yundi langsung mengerti apa yang dimaksud Chu Qin, dan berbaring di punggung Chu Qin, dengan sengaja menekan dua bola yang berat dan lembut di punggung Chu Qin. Raja yang bermartabat dari suatu negara, tidak belajar dengan baik. Chu Qin menepuk pantat Zhu Yundi. Zhu Yundi hanya mendengus. Keesokan harinya, Chu Qin membawa Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun keluar dari istana. Zhu Qing, Zhu Yun, apa yang kamu kenakan tidak sama seperti biasanya. Chu Qin melingkarkan satu lengan di sekitar salah satu, dan tersenyum ringan. Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun hari ini telah mengganti pakaian kulit ketat mereka yang biasa, dan masing-masing berganti menjadi rok panjang berwarna putih. Dua pasang kaki yang seperti batu giok es itu telanjang, memberi mereka rasa yang lebih feminin dan temperamen yang unik. Hari ini adalah acara makan malam keluarga, kalian tidak boleh memakai pakaian kulit. Zhu Zuqing mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Ya, Chu Qin, menurutmu Zuqing dan aku terlihat serasi mengenakan pakaian kulit atau rok? Tanya Zhu Zuyun. Jaket kulit sangat menarik, menawan, dan seksi. Jawab Chu Qin, dan rok terlihat lebih kecil, dan aku suka semuanya. Namun, aku tetap lebih suka kalian mengenakan jaket kulit. Siapa yang membuat kalian berdua terlihat begitu serasi? Aku mengenalmu. Zhu Zuyun berkata pelan, apakah kalian mengenakan pakaian kulit untuk membuat pantat kalian lebih bulat? Zhu Yun, kau masih mengerti aku. Jawab Chu Qin. Lalu, adikku atau aku, siapa yang lebih bulat? Tanya Zhu Zuqing. Atau, bandingkan malam ini. Chu Qin tersenyum lembut. Buruk, teriak keduanya serempak. Tak lama kemudian, mereka bertiga pergi ke istana keluarga Zhu. Nona Zuqing, Nona Zuyun. Melihat Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing, pengurus rumah Zhu langsung menyambut mereka. Ayah, di mana ibu? Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun bertanya dengan gembira. Mereka dulu sangat takut untuk kembali ke rumah ini, tetapi dengan Chu Qin, mereka sama sekali tidak takut. Selain itu, berdasarkan kekuatan mereka saat ini, tanpa Chu Qin, seluruh keluarga Zhu tidak akan berani mengancam mereka lagi. Kemarilah, suara wanita cantik terdengar di telinganya. Aku melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari rumah besar berdampingan.
Itu adalah Su Ying dan Zhu Zentian. Su Ying hari ini terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Dulu, dia berpakaian konservatif, tetapi sekarang dia berpakaian dengan sangat baik. Tubuh bagian bawahnya adalah rok chongsam dengan ujung terbelah yang keterlaluan, dan tubuh bagian atasnya adalah gaun istana berdada terbuka dengan pinggang bocor, dan bahkan bahunya terbuka. Selain itu, sosok Su Ying seksi, dan dia merasa sangat seksual. Gaun seperti itu membuatnya sangat menggoda. Anakku telah melihat ayah dan ibu. Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun berkata dengan hormat. Bersikaplah sopan kepada kami. Su Ying tersenyum, tetapi matanya sesekali tertuju pada Chuqin. Dia merasa puas, dan sangat puas dengan menantunya. Hei, Yuner, Kinger, ayah, kenapa kalian tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan roh kalian? Senyum Zhu Zentian berubah menjadi semacam rasa heran. Ya, sejak tadi, aku jadi bingung karena tidak bisa merasakan kekuatan roh Nona Zhu Yun dan Nona Zhu Qing sama sekali. Pengurus rumah tangga Zhu mengikuti. Kalian ini level berapa? Zhu Zentian bertanya dengan tergesa-gesa. Aku level 74, Zhu Qing satu level 75 level lebih tinggi dariku. Zhu Zuyun berkata sambil tersenyum. Apa, Soul Sage? Zhu Zentian dan pengurus Zhu Mansion tampak luar biasa. Zhu Zentian berkata dengan heran, Zhu Yun, aku ingat kamu baru berusia 24 tahun, Zhu Qing baru berusia 17 tahun, dan kamu telah mencapai ranah Soul Sage. Aku khawatir benua Douro dapat menghitungnya dengan satu tangan. Ayah, itu bukan apa-apa. Zhu Zuqing menjawab sambil tersenyum, saudara perempuan kita, di antara wanita Chu dan Qin, banyak dari mereka yang seusia dengan kita, dan mereka juga adalah orang suci jiwa. Tanggapi ini dengan serius. Zhu Zentian dan Su Ying, pengurus Zhu Mansion, semuanya menatap Chuqin dengan mata yang menakutkan. Tentu saja itu benar, Chuqin berkata sebelum Chuqin berbicara. Chuqin, tetapi benar-benar seorang Douro yang tak tertandingi. Douro yang tak tertandingi. Zhu Zentian benar-benar linglung di tempatnya. Apa konsep mencapai Douro yang tak tertandingi pada usia 20? Mengguncang langit, aku lupa memberitahumu. Su Ying menjawab, kemarin aku bertemu dengan binatang buas berusia 300.000 tahun di hutan mata jahat. Mereka semua dengan mudah ditaklukkan oleh Chu dan Qin. Jenderal Li Hu dan aku bisa lolos hidup-hidup. Zhu Yun Zuqing, Paman Zhu, Bibi Su, kalian memujiku. Chuqin akhirnya berkata, saat ini aku hanya level 98. Dan aku bukanlah seorang Douro yang tak tertandingi. Mendengar ini, Zhu Zentian dan pengurus rumah Zhu hampir muntah darah. Siapa yang memberi Chuqin keberanian untuk menambah satu tambahan di depan level 98? Mereka semua telah memasuki tahun ke-60, dan mereka hanya berada di alam suci. Jadi, mereka semua telah berkultivasi ke tingkat anjing. Chuqin, tetapi Aula Wuhun Mingming didedikasikan untuk Qian Daoliu, dan Bos Saixi, Imam Besar Pulau Dewa Laut, bukanlah lawanmu. Kata Zhu Zuqing, ya, Tang Chen, kepala tetua sekolah langit cerah, bahkan dibunuh olehmu. Zhu Zuyun menambahkan, untuk sesaat, Su Ying, Zhu Zentian, dan yang lainnya sedikit bingung. Tiga Peerless Douro, yang pernah mengklaim sebagai yang terkuat di daratan dan tak terkalahkan di laut, darat, dan udara, semuanya dikalahkan oleh Chu dan Qin. Tang Chen terbunuh secara langsung. Chuqin tidak tahu bagaimana menjawab percakapan itu untuk sementara waktu, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, Paman Zhu, hari ini adalah hari ulang tahunmu, jangan bicarakan hal lain. Aku akan menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Tidak perlu, Chuqin, tidak perlu merepotkan. Lagi pula, istana tidak kekurangan apapun. Zhu Zentian dengan cepat menolak. Tetapi kata-katanya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Yang dikeluarkan Chuqin adalah 3 tulang jiwa, tetapi 3 tulang jiwa dari puluhan ribu tahun. Tiba-tiba, Zhu Zentian, Su Ying, dan pengurus rumah Zhu semuanya membelalakkan mata mereka. Paman, ketiga bagian ini dipilih dengan cermat olehku, sangat cocok untuk seni bela diri kucing hantu milikmu. Chuqin tersenyum acuh tak acuh pada Zhu Zentian. Zhu Zentian patah hati, tetapi dia tetap bertanya, tidak. Chuqin, tulang jiwa terlalu mahal, atau simpan untuk penggunaanmu sendiri, atau berikan kepada Kinger, Yuner. Ayah, kamu terlalu khawatir. Zhu Zuyun tersenyum bangga, Zhu Qing dan aku sudah penuh dengan tulang jiwa.
Dan Cukin, bahkan lebih banyak tulang jiwa yang tertutupi di mana-mana, belum lagi, dan semuanya berusia 100.000 tahun. Ah, benarkah? Zhu Zentian tidak dapat mengubah pikirannya. Belum lagi dia, seluruh kekaisaran bintang Luo belum tentu terdiri dari 3 tulang jiwa 10.000 tahun. Tetapi Cukin mengatakan begitu banyak dalam sekejap ini, dan dia masih penuh dengan tulang jiwa selama 100.000 tahun. Awalnya dia mengira bahwa sebagai Raja Xingluo, statusnya sudah luar biasa, dan kekayaannya bahkan lebih banyak lagi. Namun, bagi Cukin, ini tidak layak disebut. Namun Cukin tidak punya banyak pikiran. Dia mengeluarkan 3 tulang jiwa lagi dan menyerahkannya kepada Su Ying. Bibi Su Ying, 3 tulang jiwa ini disiapkan khusus untukmu, jadi kamu juga bisa menerimanya. Tidak, tidak, tidak. Su Ying tidak munafik seperti Zhu Zentian. Meskipun hatinya tergerak, dia merasa tidak berdaya. Cukin, hari ini adalah ulang tahun yang menggetarkan surga, kamu bisa memberikannya padanya. Tulang jiwa itu sangat bagus. Berharga, sebaiknya kamu simpan saja, untuk kalian para wanita. Mereka semua, Bibi Su Ying, jangan khawatir, tidak ada kekurangan tulang jiwa untukku. Jawab Cukin, ini bukan kebohongan, belum lagi Gu Yuena memberinya banyak jiwa, terutama mereka yang membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Titlet Douluo, dan beberapa misi dewi khusus untuk mendapatkan tulang jiwa. Cukin, ini tidak ada kekurangan. Ibu, terima saja, ini adalah kebaikan hati Cukin dan kami. Zhu Zuqing mengikutiku dan membujukku. Ya, Bibi, ini pertama kalinya aku memberimu 2 hadiah lama, dan jika aku menolak, aku akan menemuimu di luar. Cukin tersenyum tenang. Kalau begitu, tidak apa-apa. Zhu Zentian dan Su Ying mengangguk pada saat yang sama, dan mengambil tulang jiwa dari Zhu Zentian dan Su Ying. Ngomong-ngomong, di mana saudara perempuan ketiga Zuqing? Tanya Cukin. Ya, bagaimana dengan saudara perempuan ketiga, San Mei? Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun bertanya pada saat yang sama. Zhu Ying, dia sudah lama tidak kembali ke ibu kota Kaisar Luo. Jawab Zhu Zentian, 3 saudara perempuan, masih tinggal di kampung halamanku. Zhu Zuqing bertanya dengan heran. Ya, Zhu Zentian mengangguk. Hei, Zuqing, Zuyun, aku terlalu kasar sebelumnya. Jadi saudara perempuanmu memiliki rasa takut dan jarak antara aku dan Yinger. Untungnya, Cukin membangunkanku. Zhu Zentian menambahkan, Paman Zhu, kamu tidak bisa disalahkan. Cukin berkata, bagaimanapun, ini adalah aturan yang dibuat oleh keluarga Dai, dan kamu tidak dapat mengubahnya. Ya, Ayah, Zhu Zuqing menjawab, tidak mudah bagimu untuk mendukung keluarga Zhu. Kakak perempuanku dan aku tidak menyalahkanmu. Mengenai saudara perempuan ketiga, kakak perempuanku dan aku akan pergi ke sana ketika kami punya waktu. Baiklah, merepotkanmu, Zuqing, Zuyun. Zhu Zentian mengangguk. Paman Zong, pada saat ini, untuk meredakan rasa malu, Cukin mengeluarkan rumput roh bermutu tinggi dan menyerahkannya kepada pengurus rumah Zhu. Zhu Zong, aku tidak menyiapkan apapun untukmu, terima saja rumput roh ini. Cukin sangat lancar dalam hidupnya. Dia memberikan hadiah yang sangat berharga kepada Zhu Zentian dan Su Ying. Jika tidak ada yang diberikan kepada Zhu Zong, itu akan tampak sedikit tidak memuaskan. Tentu saja, Cukin tidak akan memberikan hadiah yang terlalu mahal karena itu tidak perlu. Zhu Zong, jangan menolak. Melihat penolakan Zhu Zong, Zhu Zentian tersenyum dan berkata, mendesak maju mundur, biarkan calon paman dari keluarga Zhu tidak diizinkan makan di rumah. Baiklah, Tuan. Zhu Zong mengangguk, dan mengambil rumput roh di tangan Cukin, dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Ibu, sepertinya Anda telah menyiapkan banyak makanan lesat. Zhu Zuqing berkata kepada Su Ying dengan gembira. Kenapa, kalian semua lapar? Tanya Su Ying. Ya, Chu dan Qin mengangguk. Tadi malam, mereka dan Xiao Hu Ning Rongrong, mereka berlima mengubah awan dan hujan sepanjang malam, tidak bisakah kalian tidak lapar? Baiklah, Zhu Zong. Cepat berikan makanannya. Zhu Zentian buru-buru berkata, ya, Tuan. Tak lama kemudian, semua jenis makanan lezat memenuhi meja kaki beruang rebus. Merah, kepiting panggang, udang karang goreng, abalon, sarang burung, daging sapi dingin, kuku sapi rebus kuning, kelinci pedas. Aromanya langsung memenuhi seluruh aula, dan warna dagingnya saja sudah membuat orang meneteskan air liur. Tunggu, Paman Zong.
ambil daging kelinci pedas ini. Zhu Zuqing berkata, aku dan Chukin, adik perempuan, tidak suka kelinci. Ya, Chukin mengangguk. Xiao Wu kesayangannya adalah kelinci, bagaimana dia bisa tahan makan daging kelinci? Hei, Zuqing, Zuyun, bukankah kalian paling suka daging kelinci? Su Ying bertanya dengan bingung. Aku tidak menyukainya lagi. Zuyun tersenyum. Baiklah, ambil saja, Su Zong. Su Ying tersenyum. Ya, kemarilah, Chukin, ini adalah anggur yang telah kusimpan selama bertahun-tahun dan diseduh dari embun awan di pegunungan yang tertutup salju. Pada saat ini, Zhu Zentian mengambil sebotol anggur dan membual sambil berjalan. Ini disebut seluruh benua Douluo, anggur yang paling kuat, beberapa teguk, 1000 teguk, orang yang tidak mabuk harus tidur selama 3 hari. Mengguncang langit, kau benar sekali. Karakter macam apa Chukin, dan anggur apa yang belum diminumnya? Su Ying tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya, Zhu Zentian mengangguk berulang kali. Bibi Su Ying salah tentang ini, aku benar-benar belum minum anggur Yunlu ini. Paman Zhu, ayolah, kita tidak mabuk hari ini. Chukin tersenyum bebas. Jika kau tidak mabuk, kau tidak akan kembali. Hahaha, Chukin, kau mungkin tidak mengenal Zhu Zentianku. Setelah minum selama 3 hari 3 malam, kau belum tentu mabuk. Zhu Zentian tertawa. Setelah minum 3 putaran, Zhu Zentian sangat mabuk hingga ia langsung tertidur di atas meja anggur. Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun juga minum sedikit dengan rasa ingin tahu, lalu terjatuh. Hanya Su Ying dan Chukin yang tidak mabuk. Hei, Chukin, Paman Zhumu suka melebih-lebihkan, dan ia tidak pernah tahu apa yang bisa ia lakukan. Su Ying tersenyum sambil menatap Chukin yang sama sekali tidak mabuk. Tidak apa-apa, Chukin menjawab, Zhu Qing dan Zhu Yun juga mabuk. Bibi, aku akan mengantar mereka kembali ke kamar dulu. Baiklah, ikut aku akan mengantarmu ke sana, kata Su Ying. Tidak perlu, Bibi, jawab Chukin. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana kamar Kinger? Kata Su Ying sambil tersenyum. Petik 2 titik. Baiklah kalau begitu, merepotkanmu, Bibi. Zhu Zong, suruh Tuan kembali beristirahat, aku akan mengantar Chukin ke kamar Kinger. Su Ying menoleh ke Zhu Zong. Ketika suaranya jatuh, Chukin memeluk mereka dengan satu tangan, seolah-olah dia sedang menggendong anak kecil, dan dengan mudah menggendong Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun. Jangan lupa, Chukin dapat dengan mudah mengangkat trisula emas seberat 180.000 kati, dan mudah untuk menggendong 2 orang yang beratnya lebih dari 100 kati. Su Ying berjalan di depan, dan Chukin mengikuti Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun dalam pelukannya. Melihat Su Ying, Chukin teringat adegan memalukan yang terjadi di hutan mata jahat, dan tanpa diduga ada. Di sini, setelah beberapa saat, Su Ying membawa Chu dan Qin ke sebuah ruangan yang penuh dengan wewangian. Ini adalah wewangian Kinger, kata Chukin sambil tersenyum. Ya, kamar Kinger dibersihkan setiap hari, tetapi dia memiliki wewangian tubuh yang khusus sejak dia masih kecil, yang masih melekat. Kata Su Ying sambil mengeluarkan beberapa yang cantik dari lemari di samping. Spray dan bantal sutra. Segera setelah itu, Su Ying menyebarkannya di tempat tidur Zhu Zuqing. Tempat tidurnya agak rendah, dan Su Ying harus membungkuk untuk membuatnya. Melihat pemandangan ini, Chukin bahkan lebih takut untuk melihatnya, memalingkan kepalanya ke samping. Chukin, tokonya sudah siap, kamu turunkan saja mereka pasti lelah sekali. Su Ying tersenyum lembut pada Chukin. Baiklah, Chukin pun melakukannya, dengan lembut membaringkan Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun di tempat tidur. Kalau begitu Bibi, kamu harus kembali dan menjaga Paman Zhu terlebih dahulu. Aku akan menjaga Zhu Qing dan Zhu Yun. Chukin kemudian berkata pada Su Ying. Tunggu, Chukin, bisakah kamu keluar bersamaku? Tanya Su Ying, mengerucutkan bibir merahnya. Baiklah, Chukin ragu-ragu, melirik Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun yang sudah benar-benar tertidur, dan mengangguk. Setelah itu, Chukin mengikuti Su Ying, keluar dari kamar, dan tiba di kamar di sebelahnya, yang juga penuh dengan aroma harum. Aroma kamar ini persis sama dengan tubuh Su Ying, jelas itu adalah kamar Su Ying. Tiba-tiba, Chukin sedikit terkejut. Hei, Bibi Su, apakah ini kamarmu? Baiklah, ada apa? Su Ying tersenyum tipis. Tidak, kamu dan Paman Zhu, bukankah seharusnya kamar yang sama?
Chukin mengerutkan kening. Senyum Su Ying tiba-tiba menghilang, dan dia tersenyum pahit, karena Zentian dan aku sama sekali bukan suami istri. Apa? Chukin terkejut, tidak dapat mengubah pikirannya. Berkata, apa maksudmu? Pangeran Zentian, dia kakak laki-lakiku. Su Ying menjawab, Chukin, apakah kamu tidak terkejut? Orang-orang dari keluarga Su selalu menikah dengan keluarga Dai, dan aku percaya pada Su. Kelompok. Chukin mengerutkan kening, apa yang terjadi? Apakah Su Qing dan Su Yun putrimu? Su Ying menggelengkan kepalanya, Su Qing, Su Yun, dan Su Ying semuanya adalah putri tidak sah. Apa? Apa yang terjadi? Tanya Chukin. Ya, Su Qing, Su Yun, dan Su Ying lahir dari Zentian dan seorang wanita adat. Chu Danqin, kamu harus tahu bahwa pewaris satu-satunya keluarga kerajaan dari Kekaisaran Bintang Luo yang bermartabat tidak pernah diizinkan untuk memiliki hubungan dengan seorang wanita adat. Dinosaur. Su Ying berdiri dan memunggungi Chukin. Chukin mengangguk. Pada saat itu, Zentian dan seorang putri dari keluarga Dai sudah menikah. Keluarga Kekaisaran Xingluo diam-diam membunuh ibu kandung Su Yun dan Su Qing setelah mendengar berita itu. Su Ying melanjutkan. Keluarga kerajaan dari keluarga Dai ini tidak dirugikan. Chukin menggertakkan giginya. Bibi, kamu. Chukin melanjutkan. Kamu tidak perlu memanggilku Bibi, aku tidak ada hubungannya dengan kakak laki-lakiku dan Su Qing Su Yun. Su Ying tersenyum. Itu, bagaimana kamu menjadi ibu Su Yun dan Su Qing? Dengarkan aku pelan-pelan. Kakak laki-laki itu marah ketika mendengar berita kematian ibu Su Qing, dan mengancam akan membunuh Kaisar Xingluo. Dia akhirnya dihentikan oleh ayahnya dan dikurung selama setahun. Setelah dikurung, Xingluo mengenai wajah. Keluarga kerajaan dan istana keluarga Zhu masih meminta kakak laki-laki itu untuk menikahi putri Xingluo sebagai istrinya. Tetapi bagaimana mungkin kakak laki-laki itu melakukan ini? Jadi dia menemukanku dan memintaku untuk menemaninya dalam sebuah drama, pernikahan palsu. Su Ying mengikuti. Apakah kamu setuju? Chukin bertanya dengan heran. Ya. Su Ying tersenyum dan mengangguk, karena keluarga Su kita juga merupakan keluarga besar Kekaisaran Bintang Luo. Ada beberapa adipati dalam keluarga yang berakar kuat di Kekaisaran Bintang Luo, jadi keluarga kerajaan Xingluo terpaksa mengakui kontrak pernikahanku dengan kakak laki-lakiku, tentu saja itu sebenarnya palsu. Dan tentu saja, keluarga kerajaan Xingluo tidak menikahi sang putri, lagi pula, bagaimana putri kerajaan bisa menjadi selir? Chu Danqin merasakan kesadaran yang tiba-tiba, seperti terbangun dari mimpi. Namun, dia mengerutkan kening dengan cepat, sebenarnya, kamu menyukai Paman Su. Kamu, bagaimana kamu tahu? Su Ying bertanya dengan heran. Jika bukan, karena cinta, siapa yang akan menemani Paman Su untuk berakting dalam drama kehidupan ini? Chukin tersenyum tipis. Sepertinya kamu bukan hanya monster di dunia master jiwa, tetapi juga orang dengan EQ dan IQ yang sangat tinggi. Su Ying tersenyum acuh tak acuh. Ya, aku menyukai kakak senior saat itu. Namun, ada alasan lain untuk menyetujui kakak senior untuk mementaskan drama ini. Oke, keluargaku juga ingin aku menikah secara politik, dan membiarkanku menikahi putra semua orang yang tidak menyukainya. Daripada itu, lebih baik menikah dengan pria yang lebih tua. Chukin, tidakkah menurutmu begitu? Ya. Chukin mengangguk, kalau begitu kamu tidak memikirkannya. Apakah kamu benar-benar akan menikah? Aku bertanya, tetapi kakak laki-laki itu menolak. Dia mengatakan bahwa sepanjang hidupnya, dia telah mengecewakan Su Yun dan ibunya. Dia tidak ingin ada wanita yang terluka karena dia lagi. Chukin, tahukah kamu? Kakak, dia tampaknya sangat ketat dengan Su Qing dan Su Yun, tetapi dia dipaksa. Sebenarnya, dia juga menentang sistem ini. Su Ying berkata, dia menentang apa yang disebut sistem eliminasi keluarga. Dia menentang pernikahan dengan keluarga kerajaan dari keluarga Dai, tetapi dia tahu kebenarannya. Hanya dengan menjadi lebih kuat, dia dapat sepenuhnya mengendalikan dirinya sendiri. Su Yun dan Su Qing, pada hari pernikahan mereka dengan keluarga kerajaan, dia menangis di ruang belajar sepanjang malam. Tapi tidak mungkin, ini bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Tidak disangka, Paman Su adalah orang seperti itu. Chukin menghela nafas. Dia agak menyesal telah mengalahkan Su Zentian. Ya, kakak, dia keras kepala, dan dia menyembunyikan segalanya di dalam hatinya. Su Ying mengangguk dan berkata, tunggu,
Apakah kamu berencana untuk melanjutkan pernikahan palsu dengan Paman Su? Juga, apakah Su Yun dan Su Qing tahu tentang ini? Mereka tidak tahu. Siapa yang ingin memberitahu mereka tentang pengalaman hidup yang tragis seperti itu, hanya untuk membuat mereka semakin khawatir. Belum lagi jika itu dikatakan, Su Yun dan Su Qing tidak yakin apa yang akan mereka lakukan pada keluarga kerajaan Xingluo. Aku pernah berencana untuk terus seperti ini selama sisa hidupku, tetapi baru-baru ini aku merasa tidak dapat menahannya lagi. Apakah kamu masih menyukai Paman Su? Tanya Chu Qin. Su Ying menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil pada dirinya sendiri. Perasaan manusia akan selalu ada. Aku telah terasing, dan aku telah lama kehilangan perasaan. Yah, begitulah adanya. Chu Qin menjawab, Su Ying, pernikahan palsu tidak akan pernah bisa bertahan seumur hidup. Apakah kamu juga berpikir begitu? Tanya Su Ying. Chu Qin berkata dengan tegas, seseorang tidak boleh menjalani seumur hidup dengan mengenakan topeng. Apa bedanya antara itu dan kematian? Yah, kamu benar. Su Ying mengangguk dengan sungguh-sungguh, beberapa pikiran tampaknya muncul di matanya yang indah. Tetapi, bahkan jika aku meninggalkan kakak senior, bagaimana dengan itu, aku sudah kuno. Su Ying masih menggelengkan kepalanya dan mendesah, siapa yang bisa melihatku? Setelah mengatakan ini, Su Ying menatap Chu Qin dengan saksama. Tetapi Chu Qin sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang memikirkannya, dan sedikit kusut. Dia berpikir, bagaimana masalah Su Ying dapat diselesaikan dengan sempurna, lagi pula, dia memiliki kesan yang baik tentang Su Ying, dan dia tidak pernah berharap bahwa dia akan tinggal di rumah Su sendirian, menjaga kamar kosong sendirian. Tetapi ketika Chu Qin memikirkan dengan siapa dia akan menikahi Su Ying, dia menyangkalnya lagi. Bagaimana jika orang itu memperlakukan Su Ying dengan buruk? Terlebih lagi, berbicara tentang pernikahan dan menikah adalah masalah sepele. Su Ying, dia tidak boleh ditunda lagi. Meskipun demikian, Chu Qin tersenyum dan menghibur, Su Ying, kamu sangat cantik, jangan khawatir, aku dapat menjamin bahwa pria yang mengejarmu akan dikirim ke jalan. Su Ying senang dan tersenyum, benarkah? Ya, Chu Qin mengangguk, menurutku orang-orang selalu sangat akurat. Apakah ini kepercayaan diri? Aku masih memilikinya. Bagaimana denganku di hatimu? Tanya Su Ying. Bagus sekali. Chu Qin tersenyum balik. Kurasa kau memujiku, terima kasih Chu Qin. Kalau begitu kau kembali saja, tunggu Su Yun dan Su Qing, bangun. Baiklah kalau begitu. Chu Qin mengangguk, baru saja akan bergerak, dan tiba-tiba berbalik. Tapi tunggu, Su Ying, bukankah seharusnya kau memberitahuku ini?